Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah di record. Baik, kita mulai adik-adik supaya lebih efektif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. eh yang kelompok tiga, kelompok tiga, kelompok empat monitor. Halo, mana kelompok empat? Kelompok empat kok uploadnya Halo, cuma Bu. itu kenapa? Sudah Mungkin upload nanti berarti untuk pertemuan kita kelompok 4 mungkin ada yang eh, kawan-kawan kelompok tiga yang dipahami boleh nanti menanyakan di bagian belakang gitu ya. Bentar, saya tak nutup jendela dulu, bentar. Oke, oke, terus untuk tugas kelompok Sudah, Bu. sudah ya, dua kelompok sudah jadi. Sudah, eh, Bu. Sudah, Bu. untuk kelompok 4 kebetulan deadline-nya dari Selasa kemarin, jadi sudah Oh, jadi malah sejak bisa nanti di akhir sesi aja ya. Nanti di akhir sesi kita minta untuk perwakilan kelompok bisa menayangkan. Nanti pada saat share screen pastikan sekalian itu ada ketika share gitu ada share dan suaranya nanti ikut keluar ya. Dan speednya nanti agak dipercepat gitu. 1,5 atau 2 kali, jangan normal. Nek normal kok 3. Waktu kita tidak lama, walaupun kalau tadi di kelompok 1, 2 itu ya. Tapi nanti catatan dan review saya untuk yang berkesempatan paparan itu duluan. Saya nggak nunjuk, tapi adik-adik sendiri. Jangan enten-entenan yo. Sudah kelihatan belum, Bu? Proses. Masih loading itu. Yuk, sudah. Mbak, di full ke Mbak tampilannya Mbak. Lagi, klik lagi. Plus lagi, itu plusnya lagi. Atau di scroll up ya. Ha-ha. Lagi-lagi. Oke, yuk mulai. Eh, Baik, untuk tugas pribadi atau individu saya untuk pertemuan pertama, yaitu yang pertama menemukan core isu atau isu utama dengan menentukan analisis. Nggak kelihatan. Bentar ya, Bu. Nggak kelihatan. Nopo? Aduh, lihat ketutupan ininya, Bu. Apa ketutupan apa? Ketutupan zoom-nya. Bentar, Bu. Saya iniin dulu. Ini aja diminimalkan itu Mbak. Iya, Bu. Eh, Menemukan core isu atau isu utama dengan menggunakan analisis APKL Nggak langsung dan diwoco kan US. Mbak? Langsung diwoco. Nah, 1 sampai 5-nya langsung dibaca aja. Oh, yang pertama, kurangnya pemanfaatan media sosial untuk kebutuhan digitalisasi terkait informasi dan pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua, kurangnya pendataan gereja Kristen di wilayah Kabupaten Tegal.
Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat Kristen atau gereja-gereja binaan tentang peran penyuluh agama Kristen. Yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Tegal di beberapa wilayah yang jauh dari kantor Kemenak Kabupaten Tegal. Yang kelima, kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat Kristen tentang kegiatan dan program Dimas Kristen kepada masyarakat. Oke, stop dulu, Mbak. Langsung aja ya, biar lebih efektif. Iya, Adik-adik Bu. sambil memperhatikan ya. Itu 1 sampai 5 sudah berupa kalimat negatif. Gitu kan? Kemarin yang saya minta kan memang rumusan kalimat isu itu dinyatakan dengan negatif kalimatnya ya. Berarti ada kata kurangnya, belum efektifnya, masih rendahnya, ya gitu ya contoh ya. Dan harus ada lokus. Ayo dicek Mbak, itu sudah ada lokus semua atau belum? Aduh men, sing nggone kotak APKL dulu nggak usah kemana-mana. Itu pernyataan Anda 1 sampai 5 sudah mencantumkan lokus semua belum? Maksudnya gimana, Bu? Lokus itu apa, Jal? Lokus itu apa, Jal? Adik-adik yang lain, lokus itu apa? Lokus Halo? itu tempatnya, Bu. Kejadian, Tempatnya. Bu. Oh, tempatnya. Lah, iya Mbak, iku wis ana tempatnya urung. Tempat kejadiannya gitu, Bu. Iya, tempat terkait dengan wilayah kerja Anda toh. Oh Sudah iya, ada Bu. Ada, semuanya Bu. Di belum? sini. Iya, Bu. Ada, Bu. Nomor 1 sudah ada belum? Sudah, Bu. Di mana? Di Enggak, itu loh, itu kemar kalimatmu itu loh, ada enggak itu? Oh, tempatnya belum, Bu. Lah, iya kok jari ini sudah Iya, gitu yang loh. kedua yang ada. Yang kedua Nah, gitu ya, keempat. dilengkapi. Oh, Jadi semua. oke, Nomor Bu. 3 wis Siap, ana Bu. apa urung? Belum, Bu. Belum. Nomor 5 sudah ada belum? Belum, Bu. Nah, gitu ya, konsisten ya. Oke, Bu. Semuanya Siap, Bu. harus. Iya, Bu. Siap, Nah, Bu. 1, itu catatan ya. Ini berlaku untuk Iya, Bu. semua lagi. Baca ulang. Jadi nanti adik-adik paparan itu sambil tak langsung tak minta mereview pekerjaannya sendiri. Yuk. Karena nanti kalau reviewnya hanya dari saya, Anda tidak merasa menemukan masalah kalau begitu. Itu 1 ya. Jadi harus Siap, Bu. negatif. Yang kedua harus jelas di mana. Di Oh, mana itu tempatnya. maksudnya ya di wilayah Anda. Ini kok jojo masyarakat Kristen yang Papua gitu. Eh? Ya Iya, Bu. ulah. Siap, Bu. Ya, 1 ya, Siap, Bu. 2. Siap, Terus, Bu. terus 1 lagi. Yang Anda tulis di situ harus merupakan akibat, harus merupakan dampak, bukan penyebabnya. Ayo saya diwaca. Nomor 1, Mbak, umpama ketika pemanfaatan medsos itu kurang, maka itu sebab apa akibat? Ayo, karena Sebab. diwaca. Hah, sebab. Lah, karena pemanfaatan medsos itu kurang, maka akibatnya apa? Terkait dengan penyuluhan yang Anda akan sampaikan. Akibat atau dampaknya apa? Masyarakat hmm, kurang menerima atau mendapatkan minim informasi dari sosial media, Nah, Bu. itu kudunya sing mbok tulis jadi Oh masalah. iya, Bu. Jadi, rendahnya akses informasi oleh masyarakat tentang layanan penyuluhan agama Kristen di wilayah mana. Itu ya, itu masalah itu gitu. Lah ngopo wong masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan layanan penyuluhan kok ini malah minim. Yang jadi sebab apa? Gitu nanti cara berpikirnya. Mennya bagaimana, milieunya seperti apa, metode dan apa namanya? Materialnya gimana gitu, Mbak. Ya. Siap, Bu. Nomor loro, Baik. kurangnya pendataan dan seterusnya itu sebab apa akibat? Sebab, Bu. Sebab dampaknya apa? Minimnya apa namanya? Nek datamu minimalis, bahkan misalnya nggak punya data, apa yang akan terjadi potensinya? Misalnya Anda Kementerian nggak punya data Ag- jemaat, Anda nggak tahu berapa jumlah jemaat Anda ya, apa masalah mereka. Kalau data-data itu nggak ada, apa yang akan terjadi?
Mungkin ketika ada program atau Mm-mm. ada beberapa program, Mm-mm. kita untuk pembagian bagiannya itu jadi kesulitan gitu Bu, karena nggak ada Nah, data. kan gitu ya. Nah, itu Iya Bu. kan bisa jadi masuk menjadi sebabnya yang nomor satu tadi, ya toh? Jadi Iya. akses layanan penyuluhan minim. Sebabnya apa? Satu, rupanya masyarakatnya, jemaatnya itu tempat atau rumahnya jauh-jauh, sehingga untuk apa mendapat layanan minim. Dua, medsosnya ya tidak dimanfaatkan, layanannya hanya layanan offline saja. Nah, kan gitu. Nah, itu nanti sebab-sebab itu. Tapi yang jadi masalah utama adalah masyarakat gitu ya, itu minim mendapatkan layanan penyuluhan. Itu Mbak ya. Nah, terus saiki nomor tiga, kurangnya pemahaman masyarakat Kristen atau masyarakat gereja di wilayah binaan itu eh, pemahamannya kurang. Ini jadi masalah atau jadi penyebab? Masalah Bu. Masalah gitu. Cuma nanti nggak usah mbok tambahi eh, apa namanya tentang peran penyuluh itu kurangnya pemahaman apa dulu gitu. Ya. Oke, nanti dilengkapi itu. Terus nomor 4, nomor 5 nanti tolong dibaca ulang ya. Sudah Siap bisa Bu. membedakan apa mana Sudah Bu. masalah, mana sebab? Sudah Bu. Sudah, ya wes. Saiki di antara itu yang dipilih berarti tadi ya, apa namanya? Cenderung pada kurang atau belum optimalnya layanan penyuluhan di wilayah Kabupaten Kabupaten Tegal. Tegal gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Engkau garik ditoto. Fondasinya rumusan isunya harus benar gitu. Adapun nanti core isunya dipilih yang itu ya ora apa-apa. Ya, sekarang geser ke bawah, langsung ke fishbone. Langsung ke fishbone. Kita lihat fishbone-nya. Ya, oke. Loh Mbak, ngon kepala ikan ini kok ora ono masalah ya? Itu Oh harusnya di iya. situ ada tulisan masalah toh? Iya Bu, iya Bu, iya Kok ketinggalan. masalahnya putol gitu ya? Apa? Masalahnya apa tadi? Coba diucapkan saja. Aku mau masalahnya. Yang tentang belum optimalnya Nah, penggunaan coba ayo sosial media Bu. dibunyikan. Belum optimalnya. Kok lenganu ben ora bingung. Belum Ayo, belum. optimalnya penggunaan Mm-mm. media sosial Loh, untuk kok belum keperluan aja ngono? Iku lah kok dadi mas sebab meneh. Ayo yang sudah jadi rendah masalah, mau sudah direvisi kok. Sudah dikoreksi, jangan baca itu. rendahnya akses informasi di wilayah Kabupaten Tegal. Itu kan masih ini. Katanya tadi berdampak terhadap apa tadi? Rendahnya Rendahnya apa mau akses informasi? Ya wes, rak apa-apa. akses iya Bu, akses informasi dan penyuluhan melalui sosial media di wilayah Kabupaten Nggak usah Tegal. pakai melalui media sosial. Rendahnya akses informasi penyuluhan di wilayah Kabupaten Tegal. Mm-mm. Gitu ya. Terus sekarang tambahi ya penyuluhan kan macam-macam itu. Penyuluhan agama Agama Kristen, Kristen gitu ya. ya Bu. Karena nanti kan ada berbagai agama itu. Ya Bu. Ya, terus geser ke bawah, lihat fishbone-nya. Mm-mm. Nah, sekarang cara berpikirnya begini. Eh, Ketika akses layanan penyuluhan agama Kristen itu kurang di wilayah Kabupaten Tegal, penyebabnya apa? Coba lihat dari sisi men. Apa sebabnya, Mbak? Belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengolah konten digital, Bu. Sing belum memiliki sopo. Penyuluhnya, Aku dunia ditulis cetok begitu. Kalau itu kan nggak ditulis eh itu, ya. ya Terus Bu. beberapa SDM belum memiliki kesadaran pentingnya pemanfaatan teknologi digital. Siapa yang belum sadar itu? Bisa jadi masyarakat, bisa jadi Nah, penyuluhnya, jadi Bu. ini jenis kelaminnya kudu cetok ya, Mbak ya. Sopo yang dimaksud itu? Nah, terus Baik, Bu. kegiatan digitalisasi memerlukan tenaga yang fokus di bidangnya saja. Ini maksudnya piye? Harusnya ada yang, contohnya kan gini Bu, di Kabupaten Tegal ini kan humasnya itu biasanya hanya mengupload konten-konten yang Islam-Islam saja gitu. Mm-mm. Jadi belum ada pernah mengupload konten yang
berbau agama Berarti Kristen. Memang sebenarnya berarti belum ada ini, belum ada apa namanya? Belum ada petugas khususnya, perlu petugas khusus atau koordinasinya yang kurang. sebenarnya koordinasi sih, Nah, Bu, nek lebih ke koordinasi koordinasi. yang kurang berarti tempatnya bukan di men, masuknya di metode. Iya, siap, Bu. Gitu ya. Termasuk begini misalnya informasi selama ini toh. Jadi cara memberikan informasi itu ternyata misalnya eh, tim humas karena rupanya untuk pemberian informasi itu melalui humas, tim humas belum informasi eh, pada apa eh, apa ya Pak dalam belum secara keseluruhan. Nah, gitu itu kondisi. Jadi cara yang selama ini digunakan bagaimana gitu. Nah, men ini nanti Anda melihatnya gini, Mbak. Kok sampai akses informasi digital itu kurang? Itu yang menyebabkan siapa saja? Penyuluhnya, rupanya yang berkaitan dengan itu kan ono penyuluh, ada humas gitu ya, Mbak ya. Iya, Bu. Mungkin ada hubungannya dengan masyarakat gitu. Sudah apa namanya infonya minim, masyarakatnya juga nggak peduli, nggak pengen cari tahu gitu kan. Mungkin ada juga itu karakter masyarakat yang begitu kan. Iya, Bu. Ya wes. Terus nanti dicek lagi ya. Jadi mikirnya gini, dari aspek material, dari aspek dari aspek metode atau cara, material itu bahan-bahan dan alat ya. Dari milieu atau lingkungan, apa sih yang menjadi sebab kok terjadi kondisi itu tadi? Kok ada dampak seperti itu? Itu apa yang terjadi? Gitu ya. Mm-mm. Baik, Jadi misalnya nih, kualitas konten yang masih rendah itu masuk di apa itu? materi, Bu. Nah, material gitu ya. Termasuk juga ini apa namanya? Belum ada, saya nggak tahu kualitas konten rendah itu apakah isinya yang tidak berkualitas atau cara menyajikannya, bentuk kemasan atau visualisasinya yang tidak terbaca atau tidak terakses atau jumlahnya yang kurang, itu kudu dicetak gini ngono, Mbak. Baik, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Boleh misalnya ini materi belum disesuaikan dengan konteks konteks apa ini maksudnya? Konteks kebutuhan masyarakat atau konteks regulasi pemerintah itu kudu dicetak kayak gitu ya. Iya, siap, Bu. Ya, materi multimedia ya, saya nggak tahu minim ini minimnya konten yang mau dipublikasikan atau apa gitu ya. Baik, Bu. Nanti harus ini. Heeh. Jadi kita melihat dari berbagai eh, sudut, berbagai cara gitu. Sekarang yang bagian milieu apa? Masyarakat yang dilayani memiliki tingkat literasi digital yang berbeda-beda, Bu. Hmm. Kemudian lingkungan pelayanan atau lembaga keagamaan seringkali lebih menekankan metode tatap muka atau secara Ya, tradisional. oke. Itu wes tepat tempatnya di situ ya. Jadi ini bicara tentang kebiasaan selama ini gitu ya. Ya, Bu. Wes, berarti yang lain dibenahi dulu ya, Mbak Kris ya. Mbak Kris. Karena tadi di kelompok sebelumnya ada Mbak Kris. Mbak Mel ya. Iya, Bu. Siap, Oke, Bu. coba lihat sekarang apa gagasan yang mau Anda sampaikan? Gagasan yang ingin saya sampaikan yang pertama tuh peningkatan keahlian atau keterampilan, Bu. Hmm. Langkah-langkah yang bisa dilakukan menyelenggarakan pelatihan rutin bagi penyuluh agama Kristen dengan pembuatan konten Oke, wes, digital. tak stop, Mbak. Itu nanti tolong lakukan yang apa ya, buat yang Anda bisa melakukan. Nek menyelenggarakan pelatihan rutin untuk penyuluh itu kewenangan Anda saat Oh, ini iya, iya. enggak? Oh, Iya, lali Bu. toh. Iya, Bu. Ayo, pokoknya sing kudu iso dilakoni saiki. Iya, Gitu ya. siap, Bu. Terus Iya, Bu. rumusan gagasannya itu pakai kalimat aktif, Mbak. Diawali Oh, misalnya iya, Bu. membuat materi-materi penyuluhan. Nah, itu iso engko, ya. Nah, terus iku inovasi metode itu apa? Maksudnya apa? Inovasi. Penciptaan lingkungan itu maksudnya apa? Maksudnya itu kayak kalau inovasi metode itu kan kita harus membuat
berinovasi tentang Iya, gimana tapi kita maksudnya bisa. langsung aja Anda buat menjadi kalimat yang itu merupakan Oh, kegiatan yang mau dilakukan, iya bukan gitu Bu. tema gagasan, gitu ya. Eh, siap Bu. Nah, inovasi metode itu kan temanya perlu inovasi inilah. Apa? Supaya bisa melakukan inovasi metode itu Anda mau melakukan apa? Gitu, ya. Jadi nanti di situ yang ada di kolom gagasan itu intinya Anda mau melakukan apa? Supaya apa yang mau Anda lakukan itu bisa tercapai, terwujud, maka langkahnya bagaimana? Itu ya. Ini pastikan karena Anda masih CPNS gitu ya. Itu nomor satu jika perlu gini, konsultasi dengan atau melakukan konsultasi dengan pimpinan dan mentor. Ah, nanti apa yang mau Anda konsultasikan itu terkait dengan apa yang mau dilakukan berikutnya besok saat apa pelaksanaan habituasi gitu. Itu ya Mbak Mel ya. Nah, ke bawah Siap lagi, Bu. SKI yang B, yang nilai-nilai bela negaranya itu. Nah, ini juga gitu ya. Yang kolom indikator itu mesti ngarang dewe. Kuwi. Ya toh, Mbak? Itu Iya diambil Bu. dari indikator yang lima nilai bela negara atau ono sing digawe dhewe? Menghubungkan misalnya kayak nomor pertama tuh cinta tanah air, berpikirnya kayak gimana buat Nah, iya, indikator nilai enggak gitu. gitu. Anda ngambil di indikator eh, cinta tanah air kan ada 6 indikator, gitu toh. Iya Nah, Bu. boleh Iya. indikator mana yang menjadi rumah implementasi Oh, Anda itu, gitu. Ojo gawe oke. dhewe. Iya siap Bu. Nah, gitu ya. Iya Bu. Nah, wis ketok banget itu nomor loro mengajak audien itu enggak ada itu di sana. Iya, siap Bu. Mendorong jemaat ya ora ono ning kono gitu. Siap Bu. Gitu ya. Oke, Iya baik. Bu. Wis, gitu aja. Ganti yang lain. Makasih Bu. Sini, Mbak Mel. Yuk, sama-sama, Mbak Mel. Berbenah loh ya. Yuk, Mbak Siap Mufliha. Bu. Wis raise hand itu, silakan. Halo, mana Mbak Mufliha? Wis raise hand kok randang share screen. Ke atas dulu. Yuk, suaranya Mbak dibuka sih kalau masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin menyampaikan tugas individu yang telah saya buat untuk menemukan core issue. Nah, untuk isu yang pertama, rendahnya kedisiplinan siswa MTS Negeri 1 Rembang dalam pembiasaan pagi. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa kelas 7 pada mata pembelajaran akidah akhlak di MTS 1 Rembang. Yang ketiga, rendahnya kesadaran siswa-siswi MTS 1 Rembang dalam pemilahan sampah. Yang keempat, kurangnya sinergi antara sekolah, wali murid, dan pondok pesantren. Ah, Rendahnya kedisiplinan itu sebab siswa. dampaknya apa? eh, banyak melanggar, siswa banyak melanggar aturan-aturan Nah, seperti itu. berarti apa? Rumusan kalimatnya gimana? Eh, banyaknya siswa yang melanggar aturan-aturan dalam pembiasaan pagi seperti itu. Nah, ya kan gitu ya. Jadi masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan seterusnya. Gitu ya. Terus, Oke, mana? bentar Bu. Kali rendahnya kesadaran siswa-siswi MTS 1 Rembang Dampaknya dalam apa? pemilihan sampah. Dampaknya apa? Dampaknya eh, sampah
apa ya, pembuangan sampah tidak terpilah dengan baik seperti itu, Bu. Masih Lah jadi ya, satu dampaknya apa? antara Dampaknya apa? Tapi mereka sudah sadar membuang sampah, tertib. sudah, cuman membuang sampahnya jadi satu seperti itu, Bu. Padahal kan Mm. kita ada program melatih untuk membiasakan anak memilah antara sampah organik sama anorganik seperti itu. Tapi masih Ya. masih Nah, ini. itu lebih ke dampaknya ya, Mbak ya. Lebih ke Nggih. dampaknya pokoknya berpikirnya. Nggih. Berarti apa ini? Belum optimalnya pemilahan sampah Oh, gitu ya. belum Kalau optimalnya, ternyata nggih. mereka sudah tertib membuang sampah gitu ya. Nek mereka sudah tertib, hanya tinggal mungkin di sana punya program apa? Program Pengelola pengelolaan sampah atau sampah, apa iya ada, gitu Bu. ya. Adiwiata, Nggih. Bu, Mbak. MTS 1 Hmm, Adiwiata. belum, Bu. Oh, belum. Mau Tapi menuju ke ingin sana. menuju, Oh ya nggih. wes, gitu ya. Nggak apa-apa. Atau misalnya begini, kan itu nanti setelah dipilah mau diolah apa dijual, dirongsoke. Diolah, Bu. Oh diolah ya Programnya, udah kalau begitu boleh pakai itu. Jadi belum optimalnya pengelolaan, pengelolaan aja Mbak kalau gitu, bukan pengolahan nggih. ya. Jadi belum Pengelolaan. optimalnya pengelolaan sampah di apa namanya MTSN 1 Rembang gitu ya. Terus nomor papat, itu sebab apa akibat? Hmm, sebab, Bu. Sebab dampaknya apa ketika antara Dampaknya orang tua, eh, pondok, ketika ada kegiatan itu kayak kadang beda, sekolah mengadakan kegiatan ini wali murid sama pondok pesantren, khususnya murid-murid yang ada di pondok pesantren tidak bisa mengikuti dengan baik seperti itu. nah, kan bisa begitu ya. Jadi Hmm. misalnya rendahnya keterlibatan siswa atau partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan apa mau gitu ya. Nah, nomor 5, masalah apa sebab itu? Masalah juga gitu. Hah? Masalah juga ya, kurang Masalah. sebab penguasaan Sebab teknologi. dampaknya apa? Nampaknya proses pembelajaran yang kurang Menjadi bagaimana? menjadi kurang apa ya, kurang kurang baik seperti itu. Kurang maksimal, Kurang kurang maksimal. optimal, kan gitu ya. Nah, itu bisa jadi, Mbak, nomor 2 dan 5 itu kok jadi siji kuwi. Hmm, Jadi siswa itu tidak termotivasi, mbok menawa penyebabnya karena gurunya ketika ngajar itu pemanfaatan teknologi ini minimalis. Kan gitu, ya. iya iya. Jadi goleki masalah yang lain ya. Nggih, Itu nggih. kan nanti yang mau dijadikan isu utama atau core isu kan nomor 2. Nggih. Nah, nanti Anda ketika melakukan apa namanya tapis isu dan nanti menganalisis dengan fishbone, coba bawa ke bawah, lihat fishbone-nya, langsung ke fishbone. Nah, gitu, coba lihat gurunya apa itu. Guru kurang bervariasi dalam mengajar. Nah, Kemudian terus kurang bervariasi ini kok yang ngopo Mbak maksudnya? kayak misalnya cuma metodenya ceramah aja gitu loh, Bu. Nah, iku kudune mbok kei panah meneh, Mbak. Ketika di situ hanya ditulis guru kurang bervariasi dalam ngajar, maka itu kan ada panah komen ya. Nggih. Ya toh? Nah, itu Iya, loh, guru kurang variasi. Itu kan mbok kasih panah menuju ke panahnya men toh itu toh. iya. Nah, maka Anda harus memberikan panah lagi menuju ke guru kurang variasi. Oh, Neng jawab nggih. isinya aku mau, apa mau? Guru hanya menggunakan Penguasaan metode oh, ceramah. Nah, gitu. Dan itu nanti diarahkan ke panahnya sing mbok lingkari itu gitu. nggih, Bu. Jadi Iya. ada panah yang menuju ke men, terus dan isinya adalah guru kurang bervariasi. Nah, menuju ke guru yang kurang variasi dikei panah meneh, tapi tulisannya mau kok iso kurang variasi. Memangnya piye cara ngajarnya? Nah, itu guru cenderung menggunakan atau guru hanya menggunakan metode Metode ceramah. ceramah. Itu ya. Nggih, Bu. Terus itu Terus, minimnya media pembelajaran yang menarik dan interaktif itu iya. kira-kira masuk di mana itu? Ketika di situ minim pembelajaran yang interaktif, maka
seperti apa yang ada di bagian men, gitu ya. Mbok tambahi boleh itu, Mbak. Misalnya, Oh iya, atau tidak usah hanya. ditulis, guru tidak variasi. Langsung aja ditulis, guru hanya ceramah. Meneh, Oh guru nggih, tidak menggunakan teknologi. Masuk ke situ kan, teknologi. Mbak? Oh nggih, nggih Bu. Ya, apa meneh Oh, kuwi berarti diganti. latar belakang pemahaman agama yang berbeda kuwi sopo? Maksudnya dari siswanya Nah, sendiri ya kan ada yang ditulis. oh Apa siswa maksudnya pemahaman agama yang berbeda gitu ya? Itu siswanya masih Bu. nggak jelas itu. Oh nggih. Latar belakang siswa dalam latar belakang pemahaman siswa gitu nggih Bu. Iya, maksudnya apa? Saya nggak paham, nggak bisa nangkap Maksudnya, sing mbok oh, maksud iki. maksudnya gini Bu, ada siswa yang memang pendidikan dari SD-nya atau dari keluarganya memang sudah dididik agama seperti itu, sudah paham agama. Ada juga anak-anak yang benar-benar tidak paham seperti itu Bu. Apakah itu apa namanya berpengaruh terhadap motivasi belajarnya? Berpengaruh Bu, kadang kan Berpengaruh. anak ndak paham eh, tentang apa ya pembelajaran contohnya misalnya akidah Allah, kadang Oke, anak ya wes. Yang ndak penting itu paham tadi nanti seperti itu. diperjelas ya. Itu siapa itu? Oke. Jadi kayak dhuwur ya loh, Mbak. Itu Oke. kira-kira antara yang latar belakang pemahaman dengan yang siswa belum paham pentingnya akidah, mapel akidah itu nyambung enggak itu? Bisa nyambung sih Nah Bu. iya, wes pokoknya rumusannya harus orang tidak perlu bertanya lagi gitu, ya. Itu dijadiin satu saja nggih Bu. Mm-mm. Terus atau ya boleh tapi kalimatnya kudu mbok perjelas lagi. Ya. Tidak ada media pembelajaran yang berbasis teknologi. Ya, boleh. Buku-bukunya hanya buku yang sifatnya teoritis. Oke. Metode terlalu monoton ini metode sopo? Ya, itu tadi kayak metode pembelajaran gurunya terlalu Nah, itu monoton. harus jelas aktornya ya. Mainnya Oke, sopo Bu. kuwi. Ya, penugasan atau proyek kurang menantang ya. Boleh evaluasi hanya mengukur kognitif. Boleh. Lingkungan sekolah kurang mendukung, maksudnya apa? Berjelas Ya, lagi nanti. Yang dimaksud lingkungan oke. tidak mendukung kayak panah menuju ke situ. Oke, Kurangnya Bu. bimbingan keluarga, pengaruh medsos ya boleh. Ya, Oke. dari sisi saya coba ke atas tadi. Berarti enggak yang itu tadi Fishbone loh, Fishbone. Oh, Mm-mm. Nah, berarti yang perlu diperjelas itu di bagian mennya dan di kan? milieu tadi ya. Oke. Heeh. Terus gagasan Anda apa? Bentar, Bu. Hmm. Peningkatan kapasitas SDM guru pembelajaran berbasis pada keaktifan siswa, pembelajaran kontekstual akidah dalam kehidupan nyata, Nah, refleksi dan target akhlak mingguan untuk siswa, dan yang terakhir pembuatan media pembelajaran yang interaktif dan berbasis media seperti itu. kayak mau ya, seperti yang saya Oke, apa yang mau dilakukan ketika peningkatan kapasitas guru itu sih Nah, meningkatkan sopo. iya Bu, ini masih ada Hmm. pelatihan Nah kompetensi iya, guru juga. oh itu bukan wilayah Anda kan dari awal Iya. saya sudah mengingatkan itu. Oke. Pilih, cari kegiatan apa yang bisa Anda lakukan. Ojo sing menyinggung penggunaan anggaran, menghadirkan apa narasumber, wah, itu bukan wilayah Anda gitu. Kecuali nek memang dipasrai oleh pimpinan, ayo besok pelatihan, sing ngurusi Mbak Muflihah, beda meneh nek kuwi gitu. Tapi kalau tidak ada begitu dan kalimatnya kalimat aktif ya, kalimat Oke. aktif orang ngono kuwi. Pembelajaran berbasis keaktifan ki apa maksudnya? Maksudnya pembelajaran dari segi Enggak, metodenya itu bukan itu. Anda akan melakukan apa? Itu nanti yang harus Anda rumuskan. gitu Maksudnya apa? nanti. Anda mau ngapain Eh, itu? Pembelajarannya Yo, dibuat pembelajaran. Anda mau ngapain? eh, siswanya dibikin lebih aktif seperti itu, Bu. Anda mau ngapain? Ayo Oh, pahami kalimat saya. mengajar, Apa yang akan Anda lakukan? mengajar metode Nah, mengajarnya, Bu. lo kok metode mengajarnya? Apa yang mau Mengajar, Anda lakukan?
Oh, Itu jawabannya kan membuat saya oh akan. ya, saya akan membuat ini Bu RPP Nah, atau kan gitu. proses Itu namanya kalimat pembelajaran. aktif itu begitu. Jadi membuat Oh, membuat. perencanaan pembelajaran sing kepiye. Nggih, Bu. Terus, selain itu, apalagi yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah minat yang rendah tadi? Berarti membuat ini pembelajaran yang kontekstual, Cara eh, teknisnya apa? ini Setelah menemukan membuat masalah nyata. perencanaan, gawe apa meneh? Oh, untuk ini Bu, menemukan apa masalah nyata yang dikaitkan dengan No, 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 no. akidah. Enggak. Itu nanti di membuat RPP-nya, itu isinya Oh, kui aktivitasnya. Tapi kan nggih. tadi katanya masalahnya ono apa kaitannya itu nomor 5 itu. Nomor Oh, 5 itu. nggih. Tapi aja pembuatan. Tapi apa yang akan Anda lakukan? Membuat media pembelajaran yang Nah, interaktif itu dan engko berbasis diurut ke ya, media. diurut ke. Nggih. Jadi membuat perencanaan, membuat media pembelajaran. Terus tadi katanya ada bahan-bahan buku-buku yang hanya teori. Terus apa yang Oh, akan Anda berarti, lakukan, Nek Ngono? berarti membuat bahan ajar yang tidak hanya teoritis Nah, saja berarti bahan seperti itu. ajarnya kaya ngopo engko bayangane. Mungkin dikaitkan dengan eh, keadaan nyata atau kehidupan nyata seperti itu, Bu. Lah ya, piye bayangane piye nek mapel akidah engko digawe piye berarti? Ben ora isine Mis- teori tok iki berarti kudune piye? Misalnya lebih ke praktek kan akhlaknya, praktek akhlaknya seperti apa gitu dalam Materi lho Mbak, iki kehidupan ora sehari-hari. aktivitas pembelajaran lho. Saya Nggih, mau Mas. bahas tadi buku lho. Nggih, Bu. Maksudnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di buku kan biasanya kayak di di bahan ajar itu misalnya kayak akhlak ini artinya apa kayak gitu Nah, terus teoritis nanti sekali. Nah, harus itu mau yang mau dibuat dibuat kayak ngopo? lebih ke kejadian-kejadian yang sudah ada dalam kehidupan nyata seperti itu mungkin Bu. Cerita-ceritanya diangkat kayak gitu. Kan biasanya hanya misalnya sabar, sabar artinya ini, tapi nggak ada contoh real bagaimana sikap Ya, sabar oke, seperti mbok itu tambahi kayak contoh gitu. gitu. Nah, nek mbok tambahi contoh Oke. kan padha wae kok cek teori meneh. Oke, Bu. Nah, iya toh? Itu kan bocah kok maca teori meneh lah supaya nggak begitu kira-kira piye engko gawe ini? Nggak pakai ini bisa Bu, media yang berbasis digital. Berbasis lha engko padha materi meneh Kayak toh, teori meneh kuwi ben ora oke. terlalu teoritis piye carane? Biar Oke. ada hubungannya dengan kondisi sekitarnya piye. Bahan ajar mereka itu kudune dikemasnya bagaimana? Eh, kalau model role play mungkin bisa Hmm, Bu role kayak play, iya role play. Ya, kayak intinya gini Mbak, intinya gini. sikap Jadi benora terlalu teoritis itu bahan-bahan pembelajaran itu dikemas berbasis aktivitas gitu loh. Jadi ya tetap kudu ono teori nih, harus ada konsepnya. Apalagi ini penanaman akidah kan gitu. Sama tadi Mbak Mel pada saat melakukan penyuluhan ya ngono harus ada konsep-konsep keagamaan yang disampaikan, tapi jangan hanya berhenti di konsep, harus ada aktivitas itu. Setelah tahu konsep agama atau akidah, lalu siswanya bagaimana aktivitasnya? Aktivitas untuk mengimplementasikan, menghubungkan konsep-konsep yang didapat dengan kehidupannya. Itu kok minatnya bisa, lah soal nanti mau nambahi pengelolaannya, pemanfaatannya itu memanfaatkan teknologi, ya nggak apa-apa gitu. Jadi disuruh observasi, nanti menemukan apa, disuruh analisis kasus atau apa, tapi dihubungkan dengan teori-teori yang tadi teori. dipelajari di buku atau di apa gitu. Nek mau mbok golek kayak contoh ning nggone buku ya padha wae gitu ya. Jadi harus Iya, ada aplikasinya aplikasi. gitu ya. Jadi ini kok kegiatannya ditoto lagi ini. Oke. Diurut ke urutannya tahapannya yang runtut itu gimana itu ya. Mau refleksi kok ning nggone tengah itu. Oh, jadi Iya, nggak Bu. runtut gitu ya. Jadi Iya, ini nanti tahapan-tahapan ini kalau dilakukan itu yang runtut gitu ya. Mulai dari awal konsultasi dulu dengan apa mentor atau pimpinan, terus setelah itu apa membuat perencanaan, menyiapkan kelengkapan entah media atau bahannya, terus apa lagi itu silakan.
Itu ya Mbak ya. C, Coba lihat ke Bu. bawah. Itu wis bener apa urung? Le gawe ngisor yang B. Nah, nah ini kita sudah ngambil Iya, indikatornya sudah ambil ambil. dari indikator nilai masing-masing itu ya. Nah, cuma yang J, bagian implementasinya yang belum itu. implementasinya Heeh. kayaknya. Ya, Iya, wes. Sudah bisa diketahui ya, mana yang perlu dibenahi ya. oke. Oke, terus ganti yang lain. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Mana lagi berikutnya? Setelah Mbak Mufliha, itu raise hand-nya diturunkan, Mbak. Yuk, Mbak Okta. Mbak Okita. Iya, Bu, siap. Kok suwi, Mbak? Sinyalnya elek kok. Yes. Baru proses ini, Bu. Oh, lah ya, kok lama gitu. Nah, sambung. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. saya paparkan, mohon maaf, ini terkait lokus belum ada semua, Bu, di Oke, ya, Maiksi. bagus. Sudah tahu mana yang perlu diperbaiki ya. Lanjut. Kemudian untuk poin 1 dan poin 2 belum berupa kalimat negatif. Mm-mm. Jadi, Yang mau pertama, berarti kalimat negatif ya, Mbak? yang pertama itu terdapat siswa yang belum lancar Enggak, membaca lah yo, Al-Quran. ben dadi kalimat negatif piye? Maka Revisinya jadi gimana? tidak tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang ada di capaian Oh lah pembelajaran. ya aku dadi umum banget nek ngono Mbak. Ya itu saja, cuma kalimatnya digawe negatif wae. Hmm, Masalahnya apa itu? Masalahnya apa itu? ada siswa yang Nah belum iya, lancar membaca itu kan Al-Quran. sudah masalah itu. Mm-mm. Maka kalimatnya piye? Belum meratanya kemampuan membaca Al-Quran. Atau masih rendah atau kok belum rata? Arep mbok ratake piye? Biar lancar semua itu, Bu. Lah iya ya, Masih berarti rendahnya masalahnya bukan kemampuannya. di rata tidaknya tapi kemampuannya. Oh, yes, ya. Berarti masih rendahnya. Apa yang rendah? Masih rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Siswa mana? Ayo nek ngono ku dadine ora ana lokuse meneh yo. Oh, yes, siap. Masih rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran di Man 1 Sleman. Oke, terus sekarang yang Kemudian yang nomor dua. Coba kemudian yang mana? kedua Sing ini itu sebab apa masalah? Coba Anda analisa sendiri, Jal. Dibaca satu ini sampai lima, masih mana yang masih sebab, mana yang sudah masalah, Jal. Saya tak mendengar. kalau yang nomor 2 ini sudah dampak ini, Bu. Dampak apa itu? Nggih, tidak kondusif kelasnya. Nah, ya berarti nek mbok tulis kan metode pembelajaran itu. Nggih, Jadi berarti masalah berarti gimana? kurang kurang kondusifnya suasana di kelas pada saat pembelajaran. Kelas endi? Ya, kurang Madrasah endi? Ayo. kurang kondusifnya pembelajaran Al-Quran hadis di Man 1 Sleman. Oke, jadi metodenya nggak usah disebut di situ Oke, gitu, karena itu sebab. Terus nomor telu. nggih. Yang ini masih sebab belum dampak. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tidak relevan, Bu, nanti pembelajaran yang dilakukan Maksudnya di tidak kelas. relevan gimana? Tidak relevan dengan kurikulum yang sekarang. Apakah masalah kalau tidak relevan dengan kurikulum? Masalah sesungguhnya apa? Apakah belajar itu demi kurikulum? Bukan. Boten. Lalu belajar itu untuk apa? Mengapa kok dikatakan belum menerapkan deep learning atau pembelajaran mendalam? Apa Hmm, dampaknya untuk siswa itu apa? Ya, engkau nek karena pembelajarannya belum mendalam itu sebab engkau. Nah, karena pembelajaran belum mendalam, maka apa dampaknya bagi siswa? kurangnya sikap kritis siswa. Nah, misalnya begitu. Nah, itu salah satu dampak.
Misalnya rendahnya kemampuan Oh, siswa man di mau, Mbak? Mas satu Sleman. Dalam berpikir kritis. Nah, boleh kalau itu. Oh, Kok nggih, iso, siap. wong wis Alia kok cek rendah kemampuan berpikir kritisnya itu ada apa? Mengapa? Itu iso mbok ngono. Jadi Nggih, ini bukan tentang apakah menerapkan atau tidak menerapkan kurikulum gitu, ya. Karena nggih, siap. gurunya ya memang tidak melatih itu. Kurikulum dianggap mau ganti casing tok engko. Nggih. Nah, terus nomor 4. Nomor 4 ini masih sebab belum Nah, dampak. ben dadi masalah, akibatnya apa ketika pemanfaatan teknologi itu minim atau tidak optimal? Kembali ke tadi, Bu. Metodenya masih monoton nanti, hanya Oh, ceramah kok saja. metode meneh? Kok metode itu lah ya dadi Ya. dadi sebab meneh. Oke, berarti siswa nanti tidak tertarik untuk pembelajaran di kelas. Nah, kan begitu di Nggih. antaranya gitu ya. Jadi ojo salah mengambil perspektif ini. Kalau Oh, yang nggih. nomor 5, Kalau ini sudah dampak. dampak gitu. Jadi kurangnya ke kuwi double kuwi milih di partisipasi karo keaktifan lah ya padha. Kurangnya keaktifan atau kurangnya partisipasi siswa Papua ngono ya, Mbak. Yes, di Mas satu Sleman, Bu. Lah salahmu ra Mbok Kei. Yes, mohon maaf. Nah, ya pada saat pelajaran, pelajaran apa? Pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang jadi wilayah tanggung jawab Anda saja yang di ini, karena Anda nggak mungkin akan mengintervensi kelas orang lain, kecuali Anda punya power, Anda punya kapasitas. Bu, saya ini eh, misal ya, tim pelaksana supervisi, ya, itu nggak apa begitu. Kalau Anda masih CPNS, ya ora usah ngerasani secara makro, ya. Siap. Saya mau dipilih sing di. Ayo, itu tadi bareng wis ketemu kono, mana yang mau dipilih? Kalau begitu, yang jelas nggak boleh ngambil nomor satu mentah-mentah itu nggak boleh. Walaupun itu Oke. jumlahnya 19, Anda nggak boleh ngambil dengan rumusan begitu. Oke. Kalau saya lebih ke yang nomor 5 ini, Bu. Nomor 5, apa mau? Kurangnya partisipasi siswa pada saat pembelajaran Al-Quran Hadis di Man satu Sleman. Oke, great. Ya, rumusan kalimatnya nanti dibuat spesifik begitu. Nah, terus kira-kira sebabnya apa dari sisi men? Nyambung nggak, Jajal? Karo Fishbone ini nyambung nggak? Langsung bawa ke Fishbone coba. Sekedar. Cocok nggak Fishbone? Core isunya ora ditulis core isu tapi diketik ya. Jadi belum optimalnya apa Oh, rendahnya sing gitu. mbok omongno iku mau ketik di situ nanti. Oke, siap. Nah, tulisan core isunya diganti rumusan nomor 5 yang dimodifikasi tadi ya. Iya, siap. Coba di Zoom, Mbak. Ben rodok kewoco. Ini sudah. Nah, ora cocok toh kuwi berarti toh karena di situ kurang Iya, pemahaman guru. Engko mesti iya, mikirnya kegiatannya pelatihan KBC ngono ya. iya. Sih. Sudah ada pelatihan belum? Kemarin sudah ada, Bu, tapi saya enggak ikut. Lah kok ora melu ki piye? Melu to ya. Karena pas MGMP-nya pas Latsar, barengan Oh, Latsar. MGMP. Iya. Tak pikir di madrasah. Ndak langsung sak madrasah gitu. Kemarin baru di MGMP, di madrasah belum. MGMP Quran Hadis. Iya, Oh, ya, ya. Man satu mana Mbak? Sleman apa ndi? Man satu Sleman. Man satu Sleman kindi toh. Mirota Dari ki, ngarepe Mirota dulu itu. daerah Nggodean, Bu. Jadi Oh, dari Godean. Mirota Nggodean masih ke barat lagi. Ya, ya, Demak ya. Ijo masih ke barat. Oh, kalau yang di dekatnya Mirota itu Man Kota Oh, ya. Man satu Sleman, Man satu Jogja itu. Oh, Man satu Jogja. Ya, ya, ya. Iya. Oke, oke, oke. Wes, iki kok berarti harus disesuaikan dulu ya, Mbak ya. Oke, siap, Bu, siap. Ya wes, coba mau lihat kegiatannya. Mau lihat kegiatannya. Meningkat lah, tenan toh. Mesti kan meningkatkan tak bedek iki, mesti anggar alasannya ngono mau ning kene. Coba yang bisa Anda lakukan yang mana? Mengikuti pelatihan workshop seminar, kemudian Gitu. lesson Nah, study nih. dengan guru satu rumpun. Nanti ini ya, eh, apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Jadi, tapi kudu ono hubungannya karo masalah yang mau. Siap. Kalau nomor 2 bisa dijalankan ndak? Bisa, Bu. Nah, nomor 3 bisa nggak? Bisa, Bu. Tapi ya cukup wong karena nanti sudah ganti toh ini toh. J. Ya. Jadi
eh, termasuk yang nomor 4 iku engko ya kalimatnya disesuaikan neng Nggih. polane bener iku Mbak, menyusun perencanaan pembelajaran yang bagaimana gitu ya, yang Nggih. bagaimana PR-nya itu. Ya wes, ini harus dibenahi dulu memang. Nggih. Oke, Mbak Okita sudah. Nah, itu Pun sudah ya. Itu saya lihat nggih. sudah ambil dari indikator ini tuh, Mbak. Nggih, leres, Bu. Mm-mm. Ya, oke. Wes, membenahi masalah sih. Nek masalahnya urung clear, ke bawahnya ya mesti bongkar kabeh. Nggih, siap. Oke, Matur baik. nuwun, Nggih, Bu. sami-sami Mbak Okita. Silahkan lanjut. Yang lain? Siapa kuwi? Mbak Prahasti, boleh. Sudah raise hand. Di stop share, Mbak. Mbak Okita, di stop share dulu. Terus Mbak Prahasti siap untuk share screen. Itu Mbak tulisan stop share itu loh. Mana tuh tulisan stop share. Nah, diklik. Yes. Ya Mbak, silakan. Setelah ini siap ya, yang lain ya. Mbak Prahasti rampung langsung disusul yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Mbak, rada gede no, Mbak. Ya. Unit perbesar. Oh iya, nggih, nggih, Bu. Cukup. Yuk. Ini saya akan mencoba memaparkan tentang temuan core issue di satker saya. Isu Mbak, Yang belum pertama, core isu. Core isu itu garek iya, siji. Nek limo namanya isu. baru isu. Oh iya, iya, Bu. Nah, di sini yang pertama itu kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA di MTSN 9 Boyolali. Oke. Terus dua, belum diterapkannya model pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran IPA di MTSN 9 Boyolali. Ayo, itu masalah apa sebab? Iya, itu masalah, Bu. Ya. Hah? Nggih. Masalah apa sebab? Itu sebab. Oh, ya, enggak dibenahi. Itu Nggih. bisa jadi penyebabnya nomor satu gitu. Iya, Hah? Oh. Terus, nggih, Bu. nomor tiga. Terus eh, yang ketiga, kurang optimalnya alat peraga pembelajaran IPA di MTSN 9 Boyolali. Sebab apa akibat, weh? Nggih, itu sebab. Nomor empat. Ya, kurangnya pemahaman siswa tentang materi IPA yang terdiri dari teori dan hitungan di MTSN 9 Boyolali. Masalah apa sebab kalau itu? Itu Kurangnya masalah. pemahaman, masalah. Masalah, ya. Oh, itu bisa dicari sebab. Oke. Kok iso? Wong Kenapa belajar kurang kok iso? paham? Nah, gitu ya. Oke. Terus, yang kelima. Belum tercapainya KKTP dalam pembelajaran IPA secara optimal di MTSN 9 Boyolali. Nah, itu kan nanti iso mbok hubungin nomor 4 otomatis itu, Mbak. Jadi Oh, iya, belum iya. tercapai KKTP itu ya artinya pemahaman atau kemampuan siswanya masih rendah kan gitu. Ya. Gih, Dan mereka iya, Bu. cuma bedanya kan kalau yang nomor 4 Anda sudah membatasi materinya pada materi-materi tertentu kan itu, sing ono hitung-hitungan itu. Padahal bisa jadi nanti bisa melebar, bisa meluas gitu ya. Jadi 4 dan 5 itu bisa digabung itu sebenarnya. Oh, Sedangkan untuk nomor 2 dan 3 itu bisa menjadi sebabnya nomor satu. Ya toh? iya, Bu. Kalau 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 dianalisis nanti ketemunya mesti itu. Ya. Iya, Nah, jadi Anda mau tetap pilih yang nomor satu atau mau yang nomor berapa? yang nomor Satu atau dua wes pilihannya. Sorry, satu atau empat. set- kalau Kan itu di sini saya masalahnya kan pilih nomor berarti 4, Bu. nomor empat. Boleh. Iya. Berarti kurangnya pemahaman siswa So, pada materi apa ini? Oh, ini itu apa intinya apa? Anda mau bilang apa ini? kalau ini kan masih secara umum, biasanya di IPA Mm, kan ada biologi dan fisika. Kalau biologi mm. kan banyak yang teori, Bu, konsep-konsep seperti itu, hafalan. Kemudian untuk mapel fisika itu selain hitungan tapi tetap ada teorinya. Nah, Oke, ini Anda fokus ke yang muatan IPA, sorry, fisika apa biologi? fisika saja, Bu. Fisika ya. Nggih, Di sana penjadwalannya tidak integrasi, tapi anu, mapel. Ada jam IPA DW, sorry, fisika DW, biologi enggak. sendiri gitu. Global jadi satu Oh dalam lah, nama iya. IPA. Nah, IPA toh lah, iya. Nggih. Nah, itu IPA kalau di Alia Oh baru iya. ada kimia, fisika ini. Nah, terus apa? Masalahnya apa? Yang siswa itu secara umum kesulitan, terutama di kelas Anda.
biasanya itu kesulitannya adalah ketika diberi soal, kemudian Hmm? bingung pemakaian rumus yang mana. Rumus sudah masuk ke angka, bingung ini harusnya masuk ke rumus yang ini, ke ini gitu. Ya, ya, ya. Berarti gimana itu? Rendahnya kemampuan Ya. siswa, siswa mana? Nanti ya, MTSN 9 Boyolali, dalam menerapkan atau dalam mengaplikasikan apa mau? rumus atau hitungan Rumus-rumus konsep boleh ya, dasar. Konsep dasar boleh konsep-konsep. nggak, Bu? Silakan. Oh, Konsep itu apa nanti? Definisi konsep di situ apa? Karena nanti hukum Newton, apa meneh, hukum Mendel, versi biologi itu konsep juga ya. itu. Nah, ini Oh, yang mereka bingung itu di bagian mana harus fokus Anda biar nanti treatmentnya jelas, ya. Jadi ya. masih rendahnya kemampuan siswa Siswa TSN 9 Boyolali dalam penerapan penerapan apa terserah ya, entah materi. dalam menerapkan rumus atau dalam menerapkan konsep eh, di mapel IPA gitu ya. Oh iya, ya. Nah, kurang lebihnya begitu. Nanti sebabnya ya mungkin karena kalau itu nanti siswanya minat belajarnya rendah, kemudian alat peraga yang dipakai juga minimalis, kemudian model pembelajaran gurunya ya tidak ini lebih cenderung menggunakan direct instruction, tidak menggunakan misalnya discovery learning atau apa gitu. Kan bisa jadi itu. Saya nggak tahu Iya. mana yang menjadi sebab. Coba lihat, fishbone-nya lihat. Bentar. Ya, nanti setelah ini Mas Riki sudah raise hand ya. Siap untuk share screen langsung aja nanti. Oke, heeh. Wes, apa kuwi? Piye Jal? Untuk yang dari masing-masingnya belum ada, lupa saya lingkarin, Bu. Mohon maaf. Iya, tur Ada, mana itu di core isunya kalimatnya tidak berubah kayak Satria Baja Hitam ngono, Mbak? oh, nggih. Iya, Heeh, Bu. itu redaksinya ya kudu redaksi masalah mau. Yang rendahnya kemampuan Oh, itu, Bu. itu nanti Siswa, harus ya, begitu nanti saya ya. ganti. Mm-mm. Terus sekarang kita melihatnya gini, membaca Fishbone ini. Kok sampai ada kemampuan siswa yang rendah seperti itu? Dari sisi men, itu yang menyebabkan sopo wae. Yang membuat siswa kemampuannya rendah itu aktornya siapa yang berkontribusi menjadi penyebab? Satu, sopo wae, Mbak? Sebenarnya dari siswa itu sendiri, Satu siswa. Siswa tok, gurunya nggak bukan terlibat. guru, kemudian dari Ah, lingkungan guru orang tua, juga, orang tua peran juga. orang tua. Hiji. Dari Ya. siswa, apa yang membuat mereka itu kemampuannya rendah? Dari minat belajar, itu Nanti bisa. tulisannya di, Oh, kudu buka oh penjelasan ya. ya, Siswa minat belajarnya rendah. Siswa tidak suka pelajaran IPA. Itu siswane, Mbak. ya. Loh, saiki gurune ngapa? Gurune Gu- apa yang selama ini dilakukan oleh guru atau apa yang ada dalam diri guru dan itu menjadi penyebab siswanya kemampuannya rendah. Biasanya guru hanya menerapkan yang direct learning atau Nah, ceramah gitu. jadi Jadi guru monoton. gitu ya, cara mengajarnya monoton gitu. Walaupun itu nanti iso masuk nih gone metode gitu. Atau model pembelajaran yang digunakan oleh guru, oh itu sudah ada ya, kurang variatif. Terus tingkat kecerdasan siswa yang berbeda. Aja kecerdasan apa? Ya Kemampuan kemampuan atau oh sidakal. enggak, enggak, Bu. Ya, terus iku kok sing mbok potret mung siswane kabeh. Kurangnya motivasi guru dalam mengajar ya. Lah nek gurune ra semangat apa meneh siswane kan gitu Iya, ya. Nah, nggih. terus selain gurunya apa namanya? Tidak minim minim apa ya? Minim eh motivasi apalagi Eh, penguasaannya terhadap Penguasaan materi. materi, Kelas. nah, Materi atau kelas, Bu? penguasaan kelasnya kurang, Ya. atau ini penguasaannya terhadap model-model pembelajaran juga kurang, kan gitu ya. Oh iya. Heeh, nanti jadi kurang apa? Kurang menguasai metode pembelajaran atau kurang menguasai model, penguasaan materinya ya kurang gitu. Nah,
Nanti diperjelas di bawah. Yang dimaksud kurang menguasai metode itu apa? Oh, ini yang terjadi. Misal Mbak tulis langsung ya, cenderung Iya. menggunakan ceramah. Model pembelajarannya tidak variatif. Nah, kurang penggunaan itu nanti tapi disebutnya ya, guru atau aktivitas pembelajaran minim pemanfaatan atau penggunaan teknologi Oh gitu ya. iya, iya Bu. Pembelajaran hanya teori saja, tidak ada atau minim Praktikum. praktikum. Iya. Gitu ya. Terus sekarang Iya. material Media tidak sesuai pembelajaran kurang kurikulum gitu menarik. ya maksudnya. Media tidak sesuai kurikulum gitu ya. Mungkin eh, kita ada gunakan LKS. Nah, misal LKS itu kan kurikulum biasanya kan yang Forum. Oh, bukan. media bahan Hmm? ajar, Bu. Bahannya. Jadi bahan Iya, atau ya sumber maksud saya. belajarnya itu. Iya, sumber belajar. Nah, terus apa meneh? Ya sama, referensi itu. Itu tuh Mbak masih kalimat umum itu. Kudune mbok perjelas. Maksudnya kurang referensi iki apa? Maksudnya media tidak sesuai kurikulum itu apa? Ya. Oh, oh, gitu, Dan Bu. itu nanti isu dikei panah lagi, Mbak. Jadi misal nih, kurangnya referensi pembelajaran IPA, itu nanti buatkan panah yang ditujukan arahnya ke situ, Mbak. Jadi arah panahnya menuju ke panah kecil kurangnya referensi, tapi di situ Anda jelaskan sing dimaksud kurang referensi itu apa? Misalnya, siswa hanya menggunakan LKS. LKS. Nah, gitu toh. Jadi belajarnya kan minimalis sumbernya. Kamu kurang ngandal ke LKS kok. LKS lo paling mau pirang halaman. Maksudnya media minimalis itu apa? Maksudnya kalau saya maksud saya di sini harusnya bahan ajar ya Iya, Bu, yang betul. LKS yang Heeh, digunakan. Nah, heeh. biasanya di LKS itu kan biasanya hanya rangkuman materi, Lele, wis kemudian ngerti. Heeh. soal-soal. Iya, Nah, ya, itu sumbernya. kegiatan siswanya kurang, maksud saya di Iya, situ. betul. Jadi kalau begitu, Anda tuliskan saja tidak ada. Misal, Anda selama ini pakai LKPD nggak? LKPD buat sendiri Iya, atau iya loh. bagaimana? Lah kalau jaga ke LKS mau kayak ngono, Anda Oh, membuat nggak? kalau di 1,5 bulan ini saya belum membuat LKPD sendiri, Bu. Oh lah Masih iya. LKS Lah, kuwi sekolah. lah wis sadar ngono kok ya ora gelem gawe. Ayo, berarti Ya, nanti Bu. di situ belum ada lembar kegiatan Eh, yang mengaktifkan siswa atau lembar aktivitas yang mengaktifkan siswa. Ya, kalau itu ya, kaitannya dengan aktivasi atau minat dan aktivitas. Tapi kalau kaitannya dengan kemampuan pemahaman dan penerapan konsep, ya itu tadi berarti belum ada LKPD yang membimbing siswa menerapkan aplikasi. Nah, kan gitu, Mbak. Menerapkan iya, konsep kok aplikasi. Gitu ya. Jadi iya, Bu. menganalisis di Fishbone itu sampai nanti kita itu tahu janjane masalah yang paling mendasar itu di bagian mana. Lalu nanti di bawah aksi yang Anda lakukan, kegiatan yang direncanakan itu mengatasi yang mana gitu loh. Ya. Iya, Bu. Heeh, jadi orang mau anu apa? Kita nggak jelas fokusnya mau kemana gitu. Coba sekarang lihat solusinya apa? Solusinya, Bu, Kegiatannya apa yang Anda tawarkan? seperti ini. Yang nomor satu menerapkan strategi pembelajaran IPA terintegrasi Mosok tiba-tiba kontekstual. langsung menerapkan strategi. Wong Anda kudu Iya, membuat perencanaan gitu dah, merancang iya, pembelajaran dulu, menyiapkan media-media, menyiapkan lembar apa mau kegiatan siswa, menyiapkan perangkat-perangkat lain. Itu kan tahapannya gitu. Baru nanti melaksanakan pembelajarannya atau menerapkan pembelajaran gitu toh. iya, Bu. Nah, ayo ditata meneh. Jadi tahapannya ya seperti tahapan tugas Anda itu, ya, step-step Iya, nanti itu. Oke, iya, Bu. kalau itu ada kegiatan evaluasi pembelajaran, eh,
Oke, baik, tapi tetap saja gini, saya sarankan gagasan awal itu ini ya, konsultasi dengan mentor dan Pimpinan atasan. mm, Ya. terserah mau langsung ke pimpinan atau ke mentor, ya, Oh, nanti oh. mentor biar menyampaikan ke pimpinan, ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, wes, nanti didandani sih, karena yang dhuwur urung clear, eh, yang dipahami belum fix ya, akhirnya ke bawah memang perlu dibenahi lagi, ya. Iya, ya, Oke. Yuk, Mas, Mas apa mau Mas Riki ya, yuk. Oke, stop share, ya, ben ganti Mas ya. Riki. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, monggo Mas Riki. izin menyampaikan per isu yang ada di Ayo, ojo core isu. satuan Core isu tugas itu saya. garis siji loh. Mas, core isu itu Kor, ada oh, semuanya aja salah menyampaikan sebut ya. isu. Ah, isu. Nek core isu itu hanya yang satu tok di Fishbone itu namanya core isu. Isu-isu, Nek limo itu hanya isu. Heeh, aja keliru. isu-isu ya Bu, berarti Bu. Yang pertama, Mm-mm. tingginya pernikahan di bawah umur kurang dari 19 tahun di Kecamatan Cilacap Utara Oh, oh, Mas, suaranya kok yang ndak tidak nduk ngono, Mas. menggunakan Terus. pendamping. Masih banyaknya masyarakat Kecamatan Cilacap Utara yang menggunakan pendamping Catin untuk mengurus berkas pernikahan di desa atau kelurahan karena berbagai alasan. Yang Hmm. ketiga, Mas, yang kurang karena berbagai alasan nggak usah, Mbok, nggak usah dicantumkan. harus dicantumkan. Oke, Bu. Mm-mm. Yang Terus. ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Cilacap Utara terhadap Mm-mm. prosedur pendaftaran nikah. Oke. Empat, kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Cilacap Utara terhadap hukum dan syarat pernikahan. Mm-mm. Oke. Lima, kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Cilacap Utara yang tidak mencatatkan pernikahan atau nikah siri. Mm-mm. Itu yang paling krusial yang mana, Mas? Yang mau dijadikan core isu nomor 4 Yang itu. nomor empat, nggih. Ya, wes. Oke, Mas, bungkus. Kecuali tadi ya, sing dhuwur karena, yang ono karena nggak usah muncul di situ ya. Oh, nggih. Oke, Nggih, Bu. wes. Itu rumusannya, oke, semuanya sudah masuk itu ya. Bukan, sudah tidak ada sebab di situ. Terus, langsung ke Terus fishbone deh, Mas. Langsung fishbone deh. langsung ke Fishbone. Mm-mm. Ya, wes. Gimana fishbone-nya, saiki? Fishbone-nya yang dari men, karena mungkin guru pendidik di sekolah tidak memasukkan edukasi atau hukum pernikahan dalam pembelajaran. Guru-guru SMA kan kebanyakan Begitu. eh, terus keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan apa, Mas? Keterbatasan kemampuan dalam bidang agama tentang seputar pernikahan hukum keluarga. Mas, iki sing mbok potret terus orang tua kurang edukasi. Iki sing mbok salahke kok wong liya tok, Mas. Lah peran dari penghulu, penyuluh masuk ke situ nggak itu? Ini aja nggur golek salah wong tok ya, Mas. Ini harus melihat reflektif ke dalam ini terutama. Itu yang Oh, di nggih, Bu. yang keluar itu boleh, tapi ini kudune ngene. Lah kok sampai anak masyarakat itu rendah itu ada peran dari para penghulu atau mungkin penyuluh ndak? Anda penghulu toh? Iya, Bu. Heeh, jadi Nggih. layanan informatif, layanan edukatif dari eh, apa ya para pegawai yang di KUA itu bagaimana selama ini? Itu kudu ono, Mas. Justru di situ yang menjadi apa Oh, poin penting kita gitu. Karena kita ini perspektifnya nggih. Anda dengan kawan-kawan di KUA itu bertanggung jawab memberikan layanan edukasi gitu loh. Sampai terjadi kurang pengetahuan gitu ya, maka itu Nggih. bisa jadi salah satu aktor yang menyebabkan yang di KUA sendiri gitu. Gak iso kita menyalahkan si guru loh. Saya tadi mikir loh kok tiba-tiba ke guru kok enggak pertama itu malah
dari penyuluhnya gimana, dari penghulunya piye, dari staf KUA-ne piye, kok ora kono sik gitu loh. Dan malah ternyata Nggih, nggak Bu, ada. wonten, Bu. Loh, piye iki? Kudu ono iku Mas. Ayo coba Nggih, Bu, selama siap, ini Bu. gimana itu? Orang-orang KUA gimana? Kok sampai masyarakatnya nggak tahu syaratnya gitu? Oke, mungkin eh karena di sini kebanyakan itu masih ada yang menggunakan apa pendamping tadi, Bu. Masih menggunakan Mudin, masih menggunakan Kayim. Nah, akhirnya Ya nggak apa-apa, diserahkan itu kan di semuanya, bawah. Itu di bawah nanti di bagian metode itu. diserahkan. Itu di bagian metode. Terus sekarang yang atas, yang mainnya apa kalau begitu? Kalau gitu eh penyuluh agama di KUA Mm-mm. tidak apa masih masih secara umum dalam menyampaikan kajian. Jadi nggak apa yang disampaikan nggak tentang pernikahan. Nah, Terkadang itu masih ya, itu ya. Atau menggunakan. belum memberikan, langsung aja gitu. Entah siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi itu siapa, Mas, sebenarnya? Penyuluh agama. Penyuluh ya, itu ditulis Nggih, di situ. Jadi penyuluh agama belum memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, misalnya tentang apa tadi gitu. Karena sing iso mbok intervensi itu di bagian itu nanti gitu. nggih, Bu. Ya, Siap. terus cari lagi nanti sebabnya ya. Ojo mung Nggih, Bu. ini guru karo pendidik ini bedanya apa toh, Mas? Kok guru pendidik itu loh? Memangnya ada guru yang bukan pendidik, Boh? Nggih, Bu. Ya lah iya. Ya, Terus jadi nggih, Bu. itu mungkin layanan apa ya? Kalau ini kan pasti tidak semua guru kan. Mungkin apakah guru BK-nya, guru akidahnya, atau guru apa gitu. Dan nanti atau guru fikih gitu ya, arahnya ke sana. Tapi kita nggak usah intervensi terlalu jauh ke sana gitu. Urung-urung mesti kalau sebabnya itu Iya, Bu. justru mencari sebab itu yang ada hubungannya dengan kita, tugas kita, gitu loh Mas, atau tugas lembaga kita. Nek mbok Oh, tarik nggih, kok Bu. apa gurunya arep mbok undang mbok seneni kan ya ora toh. Lah iya. Gitu ya. Jadi Nggih, Bu. kalau ini eh, keterbatasan SDM itu siapa yang dimaksud terbatas? Nah, maka nanti kalau ternyata yang misalnya jumlah Nah, penyuluh masih sedikit, lah ngono ra apa-apa Mas, itu bisa jadi sebab gitu. Terus dua, sudah jumlahnya sedikit, para penyuluh itu kurang atau belum mengedukasi tentang apa gitu. Ya. nggih, Bu. Terus materialnya gimana? Materialnya minimnya bahan bacaan atau brosur mengenai hukum pernikahan. Oke, apa Terus meneh? media informasi, pamflet, poster media Tidak sosial tidak menarik gitu ya. disediakan atau Oke. tidak menarik. Nah, nanti bisa dicari lagi ya. Oke, itu material. Metode piye? Metodenya kurangnya pendekatan digital, sosial media, Maksudnya kurang website, pendekatan video, piye? Maksudnya kurangnya pendekatan piye? eh kurang diviralkan gitu, Bu, tentang edukasi, Enggak kok kurangnya enggak edukasi, itu maksudnya piye? Kurangnya pendekatan digital iki piye? kurang apa? Kurang kurang pendekatan apa kurang penggunaan? Kurang Saya nggak tahu maksudnya kurangnya pendekatan digital ya apa? Kok di situ dikasih sosmed, website, video, edukasi itu maksudnya apa? Kurang kurang pendekatan. itu loh, Bu, kurang apa? Disebarluaskan apa Oh ya? iya wis digawe ngono wae to. Jadi kurangnya atau medsos sudah dipakai belum? Belum, Bu. Oh belum ya, aku Belum. jadi orang kurang, memang belum. Jadi apa namanya? Edukasi kepada masyarakat hanya dilakukan secara langsung atau secara Iya, offline. secara offline, Kan nggih. ngono. Jadi Iya. yang Anda tulis di situ itu apa yang dilakukan selama ini. Gitu ya. Jadi Iya, Bu. menjelaskan apa yang dilakukan. Nah, kuwi sosialisasi hukum dan seterusnya tidak terstruktur dan tidak berkelanjutan. Kuwi maksudnya piye? Iki perlu mbok Hah? kei panah-panah menjelas lagi, Mas. Nek kalimatnya Oh, terlalu umum ngono. Maksudnya apa itu? oke.
Sosialisasi Maksudnya tidak terstruktur, tidak berkelanjutan gitu ya. eh, menyampaikannya masih secara umum. Jadi misalkan hukum pernikahan itu sunnah misalkan, tapi kita nggak tahu sunnahnya itu yang Oh seperti ya apa, wes, berarti ditulis wajib di seperti situ apa. penyuluhan atau sosialisasi eh, belum atau belum detail, Iya, belum detail ya, gitu maksudnya. belum detail atau hanya penjelasan Penjelasan umum, umum, itu pun iya. hanya 1 kali setahun. Mm-mm. Misal gue, misal. Jadi apa praktek nyata? Makanya Anda perlu misalnya tanya-tanya rekan yang sudah lebih lama di situ, bisa melakukan survei ke masyarakat supaya Anda bisa mencari sebab yang terjadi iki janjane opo wae to gitu. Ya. Oke. Nggih. Terus nanti dicari lagi, tidak ada Terus pelatihan rutin. Kuwi sing meh dikei pelatihan sopo? masyarakat umum. Masyarakat. Apa masyarakat yang ora Hmm. nikah barang tak perlu anu Mas. Misalnya eh, belum terlaksananya apa ini bimbingan pernikahan atau binbinnya nggak jalan. Ngono kan iso to Mas? Nggih. Nah iya, wes engko digoleki meneh. Itu gak usah matching Mas. Kuwi engko sing ono Hmm. alat-alat kuwi unggah ke material. Di situ nanti diganti Oh, milieu. nggih. Siap, Milieu Bu. atau environment lingkungan ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Mm-mm. Ya wes, wes nanti dilengkapi, disempurnakan lagi ya. Siap, Bu. Nah, wes, saya langsung lihat apa gagasan Anda. Loh, toh no pelatihan kapasitas kurang. Nggak boleh begitu. Itu bukan kewenangan Anda. Mengadakan pelatihan itu nggak duit sopo. Engko. Anda Nggih, Bu. kira-kira bisa nggak besok melaksanakan pelatihan? Anda mengadakan pelatihan iso? Nggak bisa, Bu. Lah iya ya. Harus Yo. ada. Oh iya ya ngerti aku. Mulanya nggak usah. Ya. Itu kalimatnya orang nganggo kalimat ngono kuwi ya gagasannya pakai kalimat apa ini misalnya menyiapkan bahan-bahan eh, apa untuk edukasi, menyiapkan digitalisasi atau gitu ya Mas, kalimatnya ojo Iya, Bu. inovasi enggak seperti yang saya sarankan sebelumnya tadi nggih dipahami ya. Itu Nggih. gagasannya loh nggak boleh kalimatnya harus kalimat aktif. Nggih. Harus Heeh. kata diawali dengan me, nggih, Bu. Coba misalnya terkait dengan bahan-bahan edukasi, apa yang bisa Mas Riki lakukan? Membuat konten edukatif Nah, tentang ngono hukum dan kuwi syarat engko dadi pernikahan kegiatanmu. Lah yang nek arep mudah membuat konten dipahami oleh pertama apa? masyarakat. Mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber untuk pembuatan konten. Dua, Nggih. misalnya mencari contoh-contoh konten penyuluhan. Baru ketiga Nggih. membuat desainnya. Nah, ngono ya Mas ya? Nggih. Nggih, Bu. Siap, Bu. Sing nomor telu kuwi kira-kira kegiatannya apa? Mengadakan program edukasi rutin Ayo, nek mengadakan saya di mengadakan dalam sopo, saya arep mbok edukasi sopo. Itu yang besok dilaksanakan di masa habituasi loh, kuwi. Habituasi ki cuma berapa? Sebulan. Gitu. Jadi Anda hmm, membayangkannya gini adik-adik semuanya ya. Anda nanti diberi waktu 1 bulan. Anda bisa apa di sebulan itu? Itu. 30 hari engko iso apa wae gitu loh, Mas. Untuk ngatasi nggih. masalah tadi. Oke? Gitu ya. Nggih. Mm-mm. Wes. Hmm. Stop share dulu. Yang Oke, baik. Wes, adik-adik, eh silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Karena ini sebentar lagi kita mau adzan nih. Yuk, siapa yang mau tanya? Saya masih bingung. Bertanyalah daripada bingung ketika diminta paparan. Besok Anda Bu, mau ada saya ujiannya. ingin Hah? bertanya, Bu. Ya, boleh. Terutama Ya, kawan-kawan kelompok 4 ini. ya betul. Kami Heeh. kan dari kelompok 4 itu kan Yes. tidak bisa mendapat informasi lah, akses informasi yang sesuai gitu. Nah, Hmm. untuk yang kami bingungkan itu kan gitu, Bu. Yang kalimat di isu itu kan ada Mm-mm. 5. Nah, Mm-mm. antara kalimat penyebab dan kalimat akibat itu kan kami masih agak bingung, Bu. Bingung. Sehingga, Mm-mm. ya itu gimana deh, Bu? Cara apa ya? Cara membedakannya dengan mudah gitu, Bu.
Apakah ada Misalnya gini, Mas. baiknya? Anda penyuluh ya? Nggih, saya penyuluh, Nah, Bu. penyuluh. Misalnya gini, Anda melihat bahwa misalnya saja kantor Anda itu jauh dari masyarakat, jauh dari tempat tinggal masyarakat gitu. Atau sebaliknya gini, ada masyarakat yang tempat tinggalnya itu jauh dari kantor. Sehingga mereka itu sulit mendapatkan layanan penyuluhan dari Anda selaku penyuluhnya gitu. Sehingga pengetahuan mereka terkait dengan agamanya itu minim. Gitu ya, Mas ya. Nah, Anda tidak boleh mengangkat begini, eh, jauhnya tempat tinggal masyarakat dari kantor Kemenak. Nggak boleh, Mas. Itu namanya sebab. Tapi Anda harus melihat akibatnya. Apa sih akibatnya ketika ada umat atau jemaat yang rumahnya, tempat tinggalnya jauh dari kita gitu. Dampaknya apa? Oh, tentu mereka minim layanan penyuluhan. Maka itu kita tulis, Mas. Jadi rendahnya kesempatan atau minimnya atau belum optimalnya masyarakat memperoleh layanan penyuluhan. Gitu Mas, ya. Jadi bukan mengangkat penyebabnya. Nah, termasuk misalnya belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan penyuluhan di wilayah KUA mana. Nah, itu juga penyebab. Lah saiki nek apakah tidak bisa penyuluhan tatma teknologi? Bisa kok nyatanya selama ini gitu. Cuma ketika penyuluhannya itu tidak pakai teknologi, ada dampaknya gitu. Apa itu dampaknya? Ya paling nanti penyuluhannya itu satu butuh biaya besar. Dua, yang bisa menjangkau paling ya cuma sedikit, kan gitu. Tiga, waktunya terbatas. Itu kan sebab. Nah, maka kita himpun. Misalnya ya, kurang efektifnya atau belum optimalnya penyuluhan kepada masyarakat di wilayah KUA mana gitu. Harusnya kan semua pelayanan penyuluhan itu harusnya optimal, tapi ini tidak optimal gitu. Maka nanti akan ditanya di Fishbone itu sebabnya apa gitu. Sebabnya macam-macam di materialnya karena tidak ada media online. Gitu ya. Dari mennya cenderung melakukan penyuluhan secara offline. Kan ketemu ini, Mas. Ya toh, metodenya hanya ceramah, metodenya hanya tatap muka. Misalnya begitu. Ini kan, oh ya wangun. Misalnya lagi dari budayanya, ternyata selama ini penyuluhan itu hanya setahun satu kali, setahun dua kali. Jadi kalau tidak optimal ya wajar gitu. Dan mengapa kok sampai penyuluhan itu hanya frekuensinya rendah sekali? Ya karena jemaatnya banyak, waktunya terbatas karena cenderung offline terus. Nah, maka perlu dipikirkan, bisa tidak sih memberikan penyuluhan itu secara digital, secara seperti ini kita ini kan bisa gitu. Kita tempatnya berjauhan gitu kan. Nek diparani siji-siji kan yo ado banget, duitnya oke, waktu ora nyandak yo kesel. Lah kalau begini, Anda dari berbagai wilayah, saya nggak perlu datang satu-satu, Anda yo belum perlu datang ke sini, tapi kita bisa efektif. Gitu Mas ya. Bisa ya, membedakan antara sebab dengan akibat atau dampak. Oke, siap. Bisa, Mm-mm. Ibu. Paling Ya, ya cuman perlu penyesuaian karena perbedaan mungkin materi gitu aja. iya. Sebenarnya nggak beda sih cara penyampaiannya aja. Paling Heeh. gitu sih, Bu. Ya, gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan kawan-kawan itu bisa kok kita tarik dengan konteks tugas kita gitu ya. Jadi lebih pada kita melihat pada apa hasil, apa dampak, apa yang terjadi dengan cara kita melayani selama ini. Gitu ya. Baik sebagai individu atau organisasi kita, kantor kita itu seperti apa layanannya selama ini gitu. Ngaten nggih? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ada Bu, Matur nuwun, Bu. Oh, ada nggih. Bu, Bu. Monggo Mas. ada Heeh. Bu. Heeh. Banyak Bu, Mas itu Bu. Fatani, saya full Fatani, pripun? Ya, ngapunten Bu. Tadi memang kami Bu mewakili kelompok 4 itu belum mendapatkan materi ini secara sempurna. Jadi baru buat analisis isu itu baru hari ini. Mm-mm. Dan ini Nggak apa-apa.
boleh nggak Bu saya share screen untuk dikoreksi Ya, panjenengan? boleh. Nek wis ada yang ini boleh. Gitu. Ini tadi saya buat hari ini dan tanya-tanya ke teman-teman sekalian Mm-mm, mendengarkan penjelasan mm-mm, dari Ibu. mm-mm. Jadi ini mohon dikoreksi Bu. Ya, siap. Yang penting apa isu-isunya itu bener dulu gitu, Oh, karena kebawain nek isunya wis bener insya Allah bisa nanti. gitu. Sudah Bu ya. Boleh. Kelompok 4 ada lagi yang sudah buat rancangan isu? Oke, ini. Sudah tampil belum Bu? Oke, Sudah ya. diperbesar Mas, tampilannya Mas. Sudah tak Yang perbesar ya Bu. kanan bawah itu toh aja tulisannya. Kanan bawah ono tanda tambah, Mas. Pojok, Oh pojok gitu bawah. ya. Gini Bu. Lagi, lagi, lagi. Oh ya. Sudah Bu. Nggih, pun. Gimana? Ya Bu. Ini yang pertama kita mencari isu ya Bu. Analisis isu. Saya menemukan 5. Yang pertama adalah rendahnya akses informasi tentang layanan KUA Kecamatan Suke. Karena di sini memang mengenai media sosial KUA Suke tersebut belum punya akun Bu. Dan saya Oke. kemarin baru bikin seperti Ya, itu. ya, oke Mas. Masuk. Terus. Ya, terus yang kedua masih banyaknya dokumen nikah yang belum terdigitalisasi di KUA Kecamatan Suke, Oke. akta nikah. Heeh. Yang ketiga, Catin kurang mendapat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suke, Bu. Karena di sini itu rata-rata Catinnya itu seorang yang perantauan. Jadi kalau dibuatkan forum untuk dikumpulkan satu hari itu sangat sulit sekali. Ya, atau nanti gini Mas, ojo Catin kurang mendapat bimbingan, walaupun nanti maksudnya itu. Oke, Jadi belum nah, optimalnya bimbingan perkawinan betul. kepada Catin di mana gitu. Mbok ditoto Oke, sidik gitu ya. oke, siap, Bu. Terus yang keempat, Yang keempat, wakaf tidak tercatat secara hukum karena kurangnya literasi hukum dan layanan proaktif dari KUA Kecamatan nah Suke. berarti sing Oke, karena gue dihapus we Mas. Nanti kalau itu karena jadi ya. isu, tapi gini, belum optimalnya pencatatan wakaf di secara, nah gitu ya. Oke, siap, Bu. Terus yang kelima. Yang kelima adalah masih adanya praktek nikah siri tanpa dicatatkan di KUA Nah, Kecamatan berarti Suke. kode nomor papat, belum optimalnya Pencat. pencatatan nikah di wilayah kerja KUA gitu, Mas. Iya, Bu. Siap, Karena Bu. belum itu, akhirnya, atau boleh juga gini, masih tingginya, apa namanya, nikah siri di wilayah KUA gitu boleh, Oke. gitu ya. atau masih tingginya apa angka nikah siri yang belum tercatat atau belum terdata di gitu Oke. ya. Siap, Bu. Mm-mm. Udah ya, mana yang paling yang mau diangkat jadi core isu atau isu utama yang mana? Nomor berapa? Yang rankingnya tinggi yang mana tadi? Halo? Oh, malah hilang. Mas Saiful hilang ini. Monggo yang lain. Halo, Saya mau Bu. nyoba, Bu. Halo. Maaf, Bu. Tadi Ya, wes. Itu ada gangguan sinyal, Bu. Sinyalis luke angel sinyal. Sing ndi Mas, masalah yang mau jadi core isu. Habis ini Mas Usman. Iya, Bu. Itu, Bu, rendahnya akses informasi tentang Hmm. layanan KUA Kecamatan Sluge. Tapi nanti kalimatnya sudah ditoto kayak mau ya Mas ya. Iya, Bu. Terus Nanti sekarang saya ininya fishbone wis nggawe urung? respon. Sudah sempat Sudah, buat? Coba lihat. sudah, Bu. Coba lihat. Ke atas toh kok rono iki piye? Oh, Kebablasan? Munggah naik. 12-an, Bu. Setelah Oh, ini, Bu. nah itu. Wah, Kebablasan. tipe kecil dulu. Amin. Ya, ini, Bu. Ini, Bu. Ya wes, coba dibaca. Yang yang main itu adalah keterbatasan pegawai KUA Sluge yang memiliki kemampuan pembuatan konten, Bu. Ya, Kurang, engko Bu. dilengkapi. Oke, Terus. pembuatan konten.
Yang kedua, kurangnya kesadaran pegawai dalam bermedsos karena di sini rata-rata sudah agak sepuh, Bu, pegawainya. Hmm. Seperti itu. Terus, ya. Yang material Iku adalah aja mbok gawe min ngono Mas, aja digawe kurangnya kesadaran dalam bermedsos gitu. gimana, Jadi Bu? apa ya? Eh, Pegawai KUA itu belum apa ya? Belum belum bisa apa ya? Kemampuannya dalam menggunakan masih rendah kemampuan dalam menggunakan teknologi gitu boleh toh Mas? Oh gitu, Heeh. oke. Iya, iya, Bu, siap, Bu. Terus yang material minimnya konten yang tersedia karena memang belum punya media sosial, Ya. akun. Nah, terus konten yang kurang menarik seperti itu. Maksudnya konten kurang dan nek konten belum tersedia kok konten kurang menarik loh. Jadi belum tersedia kok kurang Iya, menarik. Bu. Yang kemarin itu pernah pernah buat, Bu, cuma sempat vakum sampai 5 tahun. Hmm. Jadi saya buat Sudah lagi saya akun. sudah punya Nah, apa medsos belum? dulu sudah punya, Bu, cuma karena kepala KUA-nya ganti, itu jadi kontennya sudah hilang, Bu. Oh Sekalian ya ya udah ya itu itu ditulis di akunnya. situ. Justru itu Nah, yang nanti nek ada Anda mau intervensi itu yang ditulis gitu. Jadi misalnya oh gitu. eh, jadi misalnya gini belum apa namanya KUA belum memiliki medsos atau Oh, medsosnya yang ada baru apa gitu. Jadi KUA hanya memiliki Facebook, KUA hanya belum memiliki website itu di situ harus buat tulis ya. siap, siap, Jadi Bu. apa yang sudah dipunyai, apa yang belum, kalau nanti Anda berpikiran mau membuat gitu Oke, oke, ya. siap, Bu. Terus sekarang. Yang metodenya tidak adanya prosedur atau strategi pengelolaan medsos KUA Nah, Seluke yang jelas. oke, baik, Mas. Terus nanti gini, rendahnya akses itu kudu gini. Bicara tentang men tadi, ketika pegawai ini wis Oke. sepo-sepo, ketika mereka itu nggak bisa teknologi, maka selama ini cara memberikan info piye itu harus muncul di metode. Oh gitu. Jadi, oh mereka selama ini kalau menyampaikan informasi mung getok tular. Oh mereka menyampaikannya itu warganya diundang, masyarakatnya diundang, lalu diberikan penjelasan. Atau mereka yang datang ke masjid-masjid, datang ke kelurahan, opo-opo, itu yang harusnya ditulis, Mas. Paham ya? Berarti, Jadi, oke, oke. Berarti itu ya, Bu, kurangnya share konten kan media sosial kita begitu. metode itu kan cara toh, metode itu kan Iya. cara. Jadi maksudnya cara apa yang selama ini digunakan di Iya. wilayah KUA Sluke sampai Iya. terjadi akses informasi kok rendah gitu loh piye wingi-wingi iki carane memberi informasi piye gitu loh Mas. Oh gitu. Heeh. Kalau yang carane orang-orang dalam menerima dan memberi info ki piye? Kok sampai infonya itu rendah gitu. Cara mengaksesnya bagaimana? Cara memberi info nih piye? Nah, gitu Mas Oke, melihatnya oke. Mas. Siap, siap, Bu. Ya, material ya gitu. Selama ini untuk akses informasi yang ada itu bahannya apa? Yang disediakan itu apa alat-alatnya? Kok sampai ono masalah informasi kok tertangkapnya itu rendah? Gitu cara-cara kita mencari itu gitu, Mas. Lingkungan, tradisinya seperti apa? Lingkungannya bagaimana? Misalnya, jadi wis ono medsos gitu ya. Misalnya milieu masyarakat yang mendapatkan akses itu jaraknya jauh. Ah, itu masuk di milieu nanti, Mas. Oh, sinyalnya angel di wilayah tertentu. Maka kita perlu berpikir Oke. ini, apakah memang hanya bisa dengan cara daring ataukah memang harus luring? Nah, itu kita melihat lingkungan gitu. Bisa dipahami nggih? Bisa, Bu. Oke, ya wis. Terakhir, Mas Usman, Man satu, Boyolali. Ya, Oke, terus, Mas, Bu. di stop share. Mas Saiful untuk yang nilai-nilai aman ya. Gagasannya wis nggak urung. Sorry, sorry. Sudah, Bu. Sudah, sisa ini lali aku. Bentar Iya, ya, iya, Mas Bu. Usman ya. Siap. Escape, Mas, escape. Ah, ya, apa itu?
berkoordinasi dengan pimpinan terkait alur rencana optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat. Mas nek karo pimpinan ojo Untuk berkoordinasi, konsultasi, Mas. nggih, nggih. Konsultasi gitu ya. Konsultasi apa? Tentang layanan media sosial, Bu. Enggak, Halo. ini Mas, saya hapusen. Mulai dari sosialisasi sampai tentang itu, eh, nah, mulai dari Oke, sosialisasi sampai tentang dihapus we, blog hapus, ya, Del. Nah, berganti ya, coba koordinasi, konsultasi. konsultasi ya. Itu kadang-kadang ada pimpinan yang tersinggung, Mas, ketika dengan pimpinan diundang koordinasi, Siap, konsultasi. Bu. Oh, oh. Oke, Konsultasi dengan pimpinan terkait alur rencana optimalisasi layanan medsos di KUAS, oke. oh, oh. Nah, itu pas itu ya. Jadi pertama konsultasi. Oke. Terus membu apalagi yang kedua, Membuat alur kegiatan ojo sosialisasi sosialisasi. Ojo sosialisasi apa mau, Mas? optimalisasi Wes engko layanan medsos. ya. Oke. Atau apa ya membuat penjadwalan atau alur ya ora apa-apa, alur kegiatan. Optimalisasi medsos, Wes oke. di copy Mas, copy weh ben cepet. Oke, gitu. Oke, terus yang kedua apa? Nek wis nggawe jadwale, nggawe alure, Oke. yang kedua apa? Bekerja sama dengan seluruh pegawai KUA Kecamatan Seruke itu nanti Itu untuk dibuat apa itu? jadwal Untuk apa itu? untuk proses pembuatan konten, penguploadan konten, Ya wes dan iku lain-lain, Bu. ditulis yang ditulis yang kuwi. Sing ditulis iku Oh Mas, gitu. membuat konten gitu malahan. Langko Oh, kegiatanmu, koordinasi, opo itu Mas. Tapi gitu. output yang Anda inginkan nanti kan ada konten kan gitu toh. Ini gawe Oke, konten ora dhewean tapi ngajak pegawai KUA. teman-teman, gitu. Heeh. Nah, kira-kira nanti gini, makanya kan Anda perlu konsultasi karena Anda masih CPNS. Konsolnya gelem Ya, ora dijak kerja. Tuh. Nah, insya biar Allah. yakin Oh, kalau bisa, Anda perlu oke, konsultasi dengan pimpinan biar nanti didukung kan gitu. oke. Yuk, ayo ganti, ojo bekerja sama. Nggak di situ. Gimana? Apa tadi? Membuat, Membuat langsung membuat konten apa mau? layanan. Titik-titik, wes, engko Oke, terus ke, siap. ya. Terus setelah membuat konten, apalagi? Ini kan baru membuat kontennya. Nah, baru Oke, berikutnya kalau memang mau di apa upload ke ini, berarti nggak usah itu. Nah, nah itu nanti Mas, yang Posting, membuat konten itu kegiatannya ya ono koordinasi, menyiapkan bahan-bahan. oke, Itu ya, gitu. itu Ya, bahannya dulu. Lah engko sing nomor 4 itu bisa jadi gini, em, mendigitalisasi. Jadi melakukan digitalisasi konten layanan berbasis medsos. Nah, kan tadi Mas nek ngono. Nah, digitalisasi konten berbasis medsos. Nah, engko lengkapi oke, dhewe. Wis ya. oke gitu. Nah, Siap, lah Bu. engko berikutnya silahkan itu ya. Piye carane untuk masyarakat itu bisa apa mempublikasikan ya. Mungkin publikasi konten itu ya. Publikasi akses konten. Nah, nanti tambah Oke, terus baru nanti ada evaluasi dan ini apa keberhasilan monitoring dan evaluasi keberhasilan sing mbok rencana kayak mau gitu ya. gitu. Oke wes engko ditandani meneh. Oke, siap, Bu. Matur suwun, Bu. Oke, sama-sama. Ya, yang nilai-nilai nanti tinggal disesuaikan ya. Mas Usman Siap, Bu. terakhir ya, Mas Usman ya, monggo. Saya kan dari kelompok 4 Bu, jadi Mm-mm. mohon Ya, bantuannya oke mungkin langsung kalau aja. ada yang Wes, salah-salah. tak lihat. Mas Usman harus Oke. ngerti aku kelompok 4. Berikut apa namanya Guru analisis. apa, Mas? Guru Saya apa? guru fisika Bu. Fisika. Ya. Untuk beberapa isu utama Siap, Mas. Ya, diambil wes. dari. Diperbesar. View-nya diperbesar, Mas. Oke.
Yang pertama itu kurang terampilnya siswa dalam pembelajaran fisika di MAN 1 Boyolali. Mas, Jadi maksudnya kurang terampil ki apa? jadi karena sebabnya nggak pernah praktikum, Bu. Jadi kan kurang terampil gitu. Iya, sing kurang terampil apa nih? Dalam penggunaan alat-alat fisika, Bu. Spesifik banget gitu ya? Iya itu, Bu. Soalnya yang mau diangkat adalah kurangnya pelaksanaan praktikum di sekolah. Nah, ya itu jadi belum optimalnya Oh, gitu. pelaksanaan praktikum dalam Oh, gitu pembelajaran saja. IPA di MAN 1. Nah, itu malah masuk, Mas. Belum optimalnya pembelajaran Heeh. berbasis praktikum gitu. Ya, boleh. Oke. Lalu yang kedua, kurangnya kemampuan kognitif siswa MAN 1 Boyolali dalam penyelesaian soal-soal fisika. Ya, nggak usah, ya seperti tadi aja, kurangnya kemampuan siswa, apa, Kurangnya me- kemampuan siswa mengap- dalam menyelesaikan soal-soal fisika ya, begitu. wes ngono. Oh Tapi ya, itu terlalu nganu banget. Jadi menyelesaikan soal itu, soalnya terkait apa gitu, Mas? soal-soal cerita biasanya. Yang menggunakan ini apa Betul, rumus-rumus begitu? Podo mau loh, Mbak Sopo mau. Kayaknya ada tadi, yang kawan kelompok 3 Oh, tadi ada kayaknya. iya. Jadi masih rendahnya kemampuan siswa dalam Rumus menerapkan fisika misalnya misalnya. apakah konsep atau rumus gitu aja nyebut soal, Mas. Oh iya, dalam Ya. Atau masih rendahnya kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep untuk penyelesaian masalah. Nah, gitu boleh juga. Jadi seolah-olah yang penting itu adalah ngerjain soal, padahal kan bukan, toh, Mas. Yang dipentingkan saat anak belajar itu kan dia paham konsep dan konsep itu bisa diaplikasikan, kan gitu. oh Nah, iya. aplikasinya itu harusnya bukan hanya berhenti di kunci soal, Mas, tapi aplikasi dalam konteks kehidupan nyata mereka gitu ya. Apalagi sekarang pendekatan deep learning itu kan bagaimana memanfaatkan, mengaplikasikan ilmu atau pengetahuan atau konsep ke dalam kehidupan nyata gitu ya. Ini Iya, siap. di benek ya, ampun ampun ngoten. Terus podo Terus wae yang iki, ya. itu juga Nomor sama gitu. 2 sampai 3 podo wingko. Hmm, Ya toh? Kan iya iya iya. pemahaman teoritis itu ya mau hubungannya mesti mereka nggak bisa aplikasikan dalam kehidupan Oh gitu. iya iya. Terus berikutnya Gitu yang ya. keempat, ini siswa mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, boleh. Iya. Jadi, tapi kalimatnya digawe kalimat negatif, Mas. Jadi, misalnya Misalkan, ya masih iya. tingginya atau masih atau rendahnya motivasi atau kalau mau pakai ini ya masih tingginya tingkat kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, boleh terserah mau pakai yang mana ini. Oh iya, Pakai siap. masih tingginya tingkat kebosanan atau Hmm, rendahnya motivasi dalam mengikuti pembelajaran boleh milih yang mana. oke, Itu siap. itu walaupun pakai tinggi tapi konotasinya negatif karena yang tinggi bosene. Nek Oke, siap. rendah rendah minate kan padha wae Oke, siap. ya. Terus yang kelima Nah, ini saya nomor 5 mengambil, itu sebab Mas, nah bukan itu. ini Tadi pertanyaan nih Mas apa mau ya? Mas Saiful apa kalau sapa? sarana dan prasarana ini akibatnya baiknya apa ya Bu contohnya? Nah, monggo lah ketika sarana prasarana atau media dalam pembelajaran fisika kurang, dampaknya apa? Jadi misalkan siswa kurang mendapatkan apa ya fasilitas yang memadai ketika Loh, kok pembelajaran itu boleh. fasilitas? Lah, nek pentingnya fasilitas itu untuk apa? Manfaatnya dia. Ketika siswa belajar dengan, coba sarana prasarana yang dikarepke apa iki? Di sini yang saya maksud misalkan alat-alat fisika atau lab Oke, fisika yang ada ketika gitu. tidak ada alat peraga, maka dampaknya terhadap siswa apa nanti? Siswa kurang Nah, memahami dhuwur dalam mau toh berarti tadi ketika Anda menyatakan siswanya kemampuannya rendah, itu salah satu sebabnya karena tidak ada atau minim media, kan gitu, Mas. Jadi itu sebab itu.
Jadi Oke. dampak dari minimnya sarana prasarana apapun itu wujudnya, itu adalah berdampak terhadap rendahnya kemampuan atau pemahaman siswa. Gitu. Oke. Iya Oke. toh. Jadi karena dia nggak pernah praktek, lah biar praktek wong alate rano ya wes berarti dia itu akan kemampuannya memahami konsep yo angel gitu toh, kemampuannya menerapkan atau mengaplikasikan konsep yo angel karena minimalis. Gitu Itu gitu. Mas, bisa Oke. dipahami? Iya, Oke. bisa Bu. Itu ya. Jadi ini didandani dhisik gitu. Oke. Berikutnya langsung ke bagian fishbone gitu. Apa? Fishbone piye? Fishbone kok ngono kuwi? Engko panahe digawe sing genah ya. Nggih, Bu. Mm-mm. Untuk yang manpower ini pembelajaran guru membosankan, siswa tidak termotivasi belajar. Terus? Sampun oke Aku nggih. dikai panah-panah ya Mas, Nggih, orang ngono nggih. kuwi lho ya. Nggih, Terus? siap. Yang kedua, material atau bahan ajar. Di sini belum ada LKPD yang menerapkan konsep praktek misalkan. Nah, ya ora ngono tok. Lah mau jarene ora ana sarana, ora duwe alat peraga, nggak Oh, ada gini. ini, nggak ada itu. Wah, itu masuknya di situ. Bukan Oh, bahan ajar loh ya. Nggak usah dikai keterangan guru dan oh, siswa bahan ajar, nggak gitu. langsung nggih. Oh, nggih. Material itu bukan hanya bahan ajar, termasuk Hmm. toolsnya, gitu ya. Contohnya alat-alat tadi yang Iya, tidak ada seperti itu, heeh. Bu. Ya Oh, nggih. apa yang Anda maksud dengan sampai bisa siswane kemampuannya rendah itu apa? Kok sampai mereka nggak terampil itu apa? Tapi ini nanti kudu dandani dhuwur loh Mas. Nggak bisa Nggih, ini loh ya. Ini cuma nggih, polanya saja. Gitu ya. nggih. Saya pikir Terus, penjelasan saya ke teman-teman sebelumnya itu sudah cukup bisa diambil ini apa namanya? Diambil sebagai catatan gitu ya. nggih, nggih, nggih. Oke, baik, nggih. Cukup ya untuk semuanya, untuk paparan. Eh, Adik-adik silakan memperbaiki, tapi tidak usah upload ulang kecuali kelompok 4. Memang harus upload ya, harus upload. Terus nanti untuk perbaikan selanjutnya itu nanti akan Anda gunakan untuk tugas-tugas lanjut di agenda 2 dan 3 gitu. Besok adik-adik kan akan membuat rancangan aktualisasi nih. Nah, rancangan itu nanti boleh menggunakan masalah yang saat ini diangkat, neng kudu didandani gitu ya. Jangan masih tetap seperti yang sekarang ketika sudah saya berikan ini perbaiki, ini perbaiki, perbaiki. Tapi seandainya nanti Anda sudah semakin paham, terus menemukan apa namanya isu lain yang lebih penting untuk diatasi segera, atau nanti ketika Anda punya mentor, mentornya memberikan arahan untuk ini aja. Nah, yaudah, Anda boleh ganti. Tapi cara kerjanya gunakan cara kerja saat ini, gitu ya. Cara ini menjadi pondasi ini. Cara bagaimana merumuskan isu, cara bagaimana melakukan APKL, cara untuk USG, caranya Fishbone, bagaimana cara menentukan gagasan gitu ya untuk kegiatannya apa. Itu ya adik-adik ya. Oke, coba sekarang sedikit waktu lagi saya pengen ada yang mewakili menayangkan video untuk kompilasi itu ya, dua tema, dua video saja. Satu Wasbang, satu yang bela negara. Nanti waktunya agak dicepet kayak gitu. Silakan, siapa yang mau menayangkan? Kelompok 3 dan kelompok 4 masing-masing mewakili satu. Silakan. Yang untuk Wasbang kelompok mana? Halo, sudah jadi atau belum? Tadi katanya sudah jadi. Ya, kok malah anteng-antengan. Siapa yang kemarin bertugas mengkompilasi videonya siapa? Kelompok 4 saya Bu yang Ah, menanyakan Bu. ya, oke. Yang mana Mas? Wasbang apa yang anu? Yang bela negara? Mas Bang. Oke, Mas Bang. Berarti nanti yang kelompok 3 yang bela negara. Ayo ditunjuk saya sopo perwakilannya. Monggo Mas. Jangan lupa di share sound Mas. Ketika nanti share itu di kanan ono tulisan share sound. Diklik.
Ben suarane metu. Udah, Mas. Yo, tidak di share sono Mas, suarane ramtu ta. Yang mana itu? Bentar. Loh, ya metu sih, di stop share dulu, kan dari begitu di share. Coba close, coba itu di share. Bentar. Nah, itu ada share Zoom, share sound, kudunya ono share sound Mas. Oh ini. Centang, Nah, Bu. share sound diklik. Oh ya. Wes, terus di share, di videonya diklik, gambar videonya diklik. Nah, betul toh? Nah, coba itu di settingnya Mas. Settingnya cepet-cepet. Waktunya berapa lama itu? Kesuwen nih, kok ngantek sak menusu ini. Dua kali, jangan normal, dua kali. Dua kali. Itu loh, apa dua, doe. No, 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 bukan itu, baleni. Baleni diklik, settingnya diklik. Setting. Setting, klik. Bukan itu. Nah, itu loh yang, saya tahu Mas. Ini kan, Bu. Speed, heeh. Betul kan? Dua, terus, mudun lagi. Nah, dua. Saya diputar. Ya. Kepada dunia semangatmu yang panas membara, takuti jiwa datang ini selasa keanggunan, takuti coba ini menuliskan karya selamu. Berkibarlah bendera berkibarlah luas kuasamu, tunjukkanlah kepada dunia pengalamanmu di bahasamu, dan ini kepangkan nanti mereka kewajiban bukan masa yang menambah cinta bukan saja. Jiwakan ini selaraskan keanggunan. Wawasan kebangsaan adalah cahaya yang menuntun langkah kita menjaga persatuan dalam keberagaman. Cinta tanah air bukan hanya soal kata, melainkan tentang kerja nyata demi negeri yang kita banggakan bersama. Indonesia bukan sekedar nama di kita, ia adalah tanah air yang tumbuh dari keberagaman dan semangat persatuan. Wawasan kebangsaan adalah nyala dalam dada yang mengingatkan kita untuk menjaga negeri ini bukan hanya dengan kata, tapi dengan sikap, pengabdian, dan cinta yang nyata. Indonesia, sebuah melodi indah, di mana setiap suku dan budaya merupakan nada yang menciptakan simfoni persatuan. Setiap kekayaan alam dan kehangatan senyum warganya, Indonesia mengajarkan kita arti sejati dari keberagaman dalam persatuan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaganya dan melestarikannya. Indonesia bukan hanya sekedar nama, tetapi juga sebuah semangat yang menyatukan kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cinta Indonesia berarti menjaga keindahannya, merawat keberagamannya, dan membela kehormatannya. Mari kita berkontribusi untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Keberagaman merupakan salah satu kekuatan Indonesia. Bersatu bukan berarti sama, tapi saling melengkapi. Keberagaman Indonesia yang berkumpul, maka perbedaan bukan berhalang untuk bersatu, melainkan kekuatan untuk maju bersama. Kita hebat untuk Indonesia yang kuat. Kita adalah generasi penerus bangsa, berjuang bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan karya dan integritas. Oke. Waktunya terlalu lama ini ya, durasinya ya. Itu harusnya maksimal 5 menit itu. Dan tadi sumbernya belum dicantumkan itu. Oke, baik. Yuk, satu lagi. Saya habis ini harus sudah segera pindah ke room lain ini. Yuk, satu lagi yang di kelompok 3 untuk yang nilai bela negara. Siapa yang mewakili? Halo, kelompok 3. Tidak ada yang mewakili?
Kalau memang tidak ada, ya sudah, untuk pertemuan kita akhiri. Oh, Mas Riki. Ya, Mas tadi sudah share sound belum? Nek ora share sound kok suaranya ora metu. Speednya dipercepat ya, jangan custom, jangan normal gitu, tapi dipercepat. Ke bawah Mas, geser ke bawah, ke bawah aja malah mbok unggah no. Nah, 2. Ya, paste. Full screen, full screen. Ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai. Indonesia adalah ibu yang harus dijaga, bukan dipertanyakan cintanya. Karena Indonesia bukan sekedar negara, Indonesia adalah kita. Bangga menjadi orang Indonesia itu bukan karena negaranya sempurna, tapi karena kita siap bikin Indonesia menjadi lebih layak dibanggain. Bela negara bukan hanya tugas TNI, tapi bela negara adalah kewajiban setiap warga negara dengan menjaga kesatuan dan kesatuan, menaati hukum, mencintai produk dalam negeri, serta bumi terhadap sesama. Itu bukti nyata dari bela negara. Bangsa yang besar lahir dari pendidikan merupakan sebuah prinsip yang menekankan bahwa pentingnya pendidikan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Bela negara melalui konteks pendidikan tidak hanya menanamkan semangat nasionalisme, tetapi juga rasa cinta tanah air, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap Pancasila. Pendidikan adalah fondasi utama untuk membentuk jiwa patriotisme dan bela negara. Dalam pendidikan, bela negara untuk tindakan nyata untuk menjaga keutuhan Nusantara. Oke, baik. Ya, adik-adik, pertemuan kita siang ini kita akhiri sampai di sini. Kita tutup bersama dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Tapi sebelumnya kembali saya ingatkan ya, silahkan itu diperbaiki, tapi tidak usah diupload kembali ya, kecuali yang kelompok 3 kecuali kelompok 4. Yang kelompok eh, 3 silahkan melakukan perbaikan, tapi nanti tindak lanjut kemanfaatannya untuk tugas-tugas berikutnya, gitu ya. Oke, baik, mari kita berdoa sebagai tanda akhir dari pertemuan kita. Untuk yang Muslim, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Selamat siang. Bisa langsung melanjutkan aktivitas ya, adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi